Ibu mertua menghina dan membakar semua pakaian saya dan berkata, "Kamu itu menantu pembawa sial, miskin dan memalukan." Ucap mertua usai perusahaan suamiku bangkrut. Esoknya aku ditalak suami dan dibuang seperti sampah. Aku hanya diam dan berkata, "Baik mas, kalau ini maumu." Seminggu kemudian, ku buat mereka menyesal. Saat tahu aku ini pemegang saham terbesar di perusahaan di kota ini. Sebelum kita mulai ceritanya, yuk kita absen dulu ya. Mbak Putri pengen tahu sahabat-sahabat tercinta ini hadir dari kota mana aja nih? Tulis asal kalian di kolom komentar ya. Biar kita bisa makin akrab dan merasa dekat meski lewat layar. Semoga setiap langkah kalian selalu diberkahi, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan dilindungi oleh Allah dimanapun berada. Amin. Yuk, ini dia ceritanya. Namaku Anita. Aku bukan siapa-siapa di mata banyak orang. Hanya perempuan biasa yang hidup dengan cara sederhana, tanpa kemewahan yang mencolok, tanpa cerita yang terlihat hebat dari luar. Tapi hidupku tidak pernah benar-benar mudah. Dan mungkin justru dari situlah aku belajar berdiri dengan kakiku sendiri. Sejak kecil, aku sudah terbiasa melihat ibuku bekerja tanpa mengenal lelah. Ayahku pergi ketika aku masih terlalu kecil untuk memahami arti kehilangan. Yang tersisa hanya ibuku dan rumah kecil yang jauh dari kata layak, tapi cukup untuk berteduh dari hujan dan panas. Ibuku tidak pernah mengeluh di hadapanku. Ia selalu tersenyum, bahkan ketika aku tahu ia menahan banyak hal di dalam hatinya. Dari dialah aku belajar bahwa hidup tidak selalu tentang apa yang kita punya, tapi bagaimana kita bertahan dengan apa yang ada. Aku tumbuh dengan kebiasaan tidak meminta. Bukan karena aku tidak ingin, tapi karena aku tahu tidak semua hal bisa dipenuhi. Jika aku menginginkan sesuatu, aku harus berusaha sendiri. Saat teman-temanku sibuk meminta uang jajan tambahan, aku justru mencari cara agar bisa menambah uang sendiri. Aku pernah menjual makanan kecil, membantu tetangga mencuci baju, bahkan menerima pekerjaan apa saja selama itu halal. Aku tidak pernah merasa malu. Karena bagiku, bekerja bukan sesuatu yang harus disembunyikan. Yang harus disembunyikan justru rasa malas dan ketergantungan. Seiring waktu, aku semakin terbiasa hidup mandiri. Aku tidak lagi menunggu bantuan dari siapapun. Aku belajar mengatur keuangan, belajar menahan diri, dan belajar untuk tidak menunjukkan apa yang sebenarnya aku rasakan. Aku bukan tipe orang yang mudah bercerita. Bahkan kepada orang terdekat sekalipun. Aku lebih memilih menyimpan semuanya sendiri. Entah itu rasa lelah, kecewa, atau bahkan kebahagiaan yang berlebihan. Bagiku, terlalu banyak bicara hanya akan membuka celah bagi orang lain untuk menilai, dan aku tidak terlalu tertarik untuk dinilai. Aku menjalani hidup dengan tenang. Bangun pagi, bekerja, pulang, lalu mengulang rutinitas yang sama. Tidak ada yang istimewa. Tapi justru itu yang membuat hidupku terasa stabil. Aku tidak mengejar perhatian. Aku tidak berusaha terlihat lebih dari yang sebenarnya. Aku hanya ingin hidup tanpa bergantung pada siapapun. Dan mungkin karena itu, aku terbiasa menyembunyikan banyak hal tentang diriku. Bukan karena aku ingin berbohong, tapi karena tidak semua orang perlu tahu. Aku tidak pernah menceritakan tentang bagaimana aku bisa bertahan sejauh ini. Aku juga tidak pernah menunjukkan bahwa di balik kesederhanaanku, ada sesuatu yang lebih dari yang terlihat. Orang-orang hanya melihat apa yang ada di permukaan. Pakaian sederhana, gaya hidup yang tidak mencolok, cara bicara yang biasa saja. Dan aku membiarkan mereka berpikir seperti itu. Karena semakin sedikit yang mereka tahu, semakin tenang hidupku. Aku bekerja dengan tekun. Bukan hanya karena aku butuh uang, tapi karena bekerja memberiku rasa aman. Setiap hasil dari usahaku sendiri membuatku merasa memiliki kendali atas hidupku. Aku tidak pernah suka bergantung pada orang lain. Karena aku tahu, ketika kita bergantung, kita juga memberi orang lain kekuatan untuk menjatuhkan kita. Dan aku tidak ingin berada di posisi itu. Aku lebih memilih lelah karena berusaha, daripada harus meminta. Aku lebih memilih diam, daripada menjelaskan sesuatu yang belum tentu dipahami. Hari-hariku berjalan tanpa banyak perubahan.
Aku bekerja di sebuah tempat yang tidak terlalu besar, tapi cukup untuk memberiku penghasilan tetap. Rekan-rekanku tidak banyak tahu tentang diriku, dan aku juga tidak berusaha untuk terlalu dekat dengan mereka. Bukan karena aku sombong. Aku hanya menjaga jarak. Aku pernah terlalu percaya pada orang lain, dan hasilnya tidak pernah benar-benar baik. Sejak saat itu, aku belajar untuk lebih berhati-hati. Lebih baik dianggap dingin daripada terluka. Setiap malam, aku pulang ke tempat tinggalku yang sederhana. Aku duduk sendiri, menikmati keheningan, dan mengatur kembali pikiranku. Tidak ada yang benar-benar tahu bagaimana aku menjalani hari-hariku. Dan aku memang tidak berniat untuk membiarkan mereka tahu. Ada kalanya aku merasa lelah. Sangat lelah. Tapi aku tidak pernah menunjukkannya. Aku hanya menarik napas dalam-dalam, lalu melanjutkan langkah. Karena bagiku, berhenti bukan pilihan. Aku sudah terlalu jauh berjalan untuk kembali ke titik awal. Dan di balik semua itu, ada satu hal yang selalu aku pegang. Aku tidak ingin hidupku dikendalikan oleh orang lain. Aku ingin menentukan jalanku sendiri. Meski jalannya tidak mudah. Meski harus melewati banyak hal yang tidak menyenangkan. Aku tetap memilih untuk berjalan. Pelan, tapi pasti. Orang-orang mungkin melihatku sebagai perempuan biasa. Tidak punya apa-apa. Tidak istimewa. Tidak menarik perhatian. Dan aku tidak pernah membantah itu. Karena mereka memang hanya melihat apa yang aku tunjukkan. Mereka tidak tahu bagaimana aku membangun diriku dari nol. Mereka tidak tahu apa saja yang sudah aku lewati. Dan mereka juga tidak tahu bahwa aku tidak pernah benar-benar kosong. Aku hanya memilih untuk tidak memperlihatkan semuanya. Ada bagian dari diriku yang aku simpan rapat. Bukan untuk disembunyikan selamanya, tapi untuk waktu yang tepat. Aku percaya, setiap orang punya waktunya sendiri. Dan aku tidak pernah terburu-buru. Aku lebih memilih menunggu. Mengamati. Memastikan semuanya berada di tempat yang tepat. Baru kemudian bergerak. Hidupku mungkin terlihat tenang. Terlalu tenang bahkan. Tapi di balik ketenangan itu, aku selalu bersiap. Karena aku tahu, hidup tidak akan selalu berjalan lurus. Akan ada saat di mana semuanya berubah. Dan ketika saat itu datang, aku tidak ingin menjadi orang yang tidak siap. Aku tetap menjalani hariku seperti biasa. Tanpa banyak bicara. Tanpa banyak berharap. Hanya fokus pada apa yang bisa aku lakukan. Aku tidak pernah mengeluh tentang masa lalu. Aku juga tidak terlalu memikirkan masa depan. Aku hanya memastikan bahwa setiap langkah yang aku ambil hari ini membawa aku ke tempat yang lebih baik. Dan sejauh ini, aku tidak pernah menyesali pilihanku. Aku mungkin tidak hidup dalam kemewahan. Tapi aku hidup dengan kendali. Dan itu jauh lebih berharga. Aku tidak butuh pengakuan. Aku tidak butuh pujian. Yang aku butuhkan hanya satu. Kebebasan untuk tetap menjadi diriku sendiri. Tanpa tekanan. Tanpa harus menjadi sesuatu yang bukan aku. Dan selama aku masih bisa berdiri dengan kakiku sendiri, aku akan terus berjalan. Dengan caraku. Dengan diamku. Dan dengan semua hal yang sengaja aku sembunyikan dari dunia. Pertemuanku dengan Bagas terjadi di waktu yang tidak pernah aku rencanakan. Hari itu sebenarnya sama seperti hari-hari sebelumnya. Aku berangkat bekerja seperti biasa, dengan langkah yang sudah terbiasa ringan namun pasti. Tidak ada firasat apapun, tidak ada hal yang terasa berbeda. Semuanya berjalan seperti rutinitas yang sudah berulang kali aku jalani. Aku ingat, pagi itu aku datang sedikit lebih awal. Tempat kerjaku masih belum terlalu ramai. Aku memilih duduk di sudut, membuka catatan kecil yang selalu kubawa, lalu mulai merapikan beberapa hal yang harus kuselesaikan hari itu. Saat itulah pertama kali aku melihatnya. Bagas. Ia datang dengan langkah yang tenang namun penuh percaya diri. Penampilannya rapi, caranya berbicara dengan orang-orang di sekitarnya terdengar tegas tapi tidak kasar. Ia bukan tipe pria yang berisik,
tapi kehadirannya cukup untuk membuat orang menoleh. Aku tidak langsung tertarik. Aku hanya memperhatikannya sekilas, lalu kembali pada pekerjaanku. Bagiku, pria seperti itu bukan sesuatu yang luar biasa. Dunia ini penuh dengan orang yang terlihat hebat di luar, tapi tidak selalu sama di dalam. Namun pertemuan kami tidak berhenti di situ. Beberapa hari kemudian, aku kembali bertemu dengannya. Kali ini lebih dekat. Ia berdiri tidak jauh dariku, sedang berbicara dengan seseorang. Tanpa sengaja, pandangan kami bertemu. Ia tersenyum. Senyum yang sederhana, tapi cukup hangat. Aku membalas dengan anggukan kecil, lalu kembali fokus pada pekerjaanku. Aku tidak ingin memberi kesan yang berlebihan. Aku terbiasa menjaga jarak. Tapi entah bagaimana, sejak saat itu, ia mulai sering muncul dalam hariku. Kadang ia datang di waktu yang hampir sama. Kadang kami bertemu tanpa sengaja di tempat yang sama. Awalnya aku menganggap itu kebetulan. Tapi lama-kelamaan, aku mulai menyadari bahwa mungkin ia memang sengaja. Suatu hari, ia akhirnya menyapaku lebih dulu. Sering ketemu ya? Aku mengangkat wajah, menatapnya sejenak, lalu menjawab singkat, mungkin kebetulan. Ia tertawa kecil. Tidak berlebihan, tapi cukup untuk menunjukkan bahwa ia menikmati percakapan ringan itu. Bagas, katanya sambil mengulurkan tangan. Aku menatap tangannya sejenak sebelum akhirnya menjabatnya. Anita. Sejak hari itu, semuanya mulai berubah, meski pelan. Bagas mulai sering mengajakku berbicara. Tidak langsung dalam waktu lama, hanya percakapan singkat yang terjadi secara alami. Tentang pekerjaan, tentang hal-hal sederhana, bahkan kadang hanya basa-basi yang tidak berarti. Tapi ada satu hal yang membuatku memperhatikannya lebih dari yang seharusnya. Ia mendengarkan. Tidak semua orang bisa melakukan itu. Kebanyakan orang hanya menunggu giliran untuk berbicara. Tapi Bagas berbeda. Ia benar-benar memperhatikan setiap kata yang keluar dariku, seolah apa yang aku katakan memiliki arti. Dan itu cukup jarang. Aku tidak langsung membuka diri. Aku tetap menjaga batas. Aku tidak menceritakan banyak hal tentang diriku. Aku menjawab seperlunya, tidak lebih. Tapi Bagas tidak pernah terlihat terganggu. Ia tidak memaksa. Ia hanya tetap ada, dengan cara yang tenang. Hari demi hari, percakapan kami mulai bertambah panjang. Dari yang awalnya hanya beberapa menit, menjadi lebih lama tanpa terasa. Kadang kami bahkan tidak sadar waktu sudah berjalan cukup jauh. Bagas mulai bercerita tentang dirinya, tentang pekerjaannya, tentang ambisinya, tentang bagaimana ia ingin membangun sesuatu yang besar. Aku mendengarkan. Bukan karena aku tertarik pada apa yang ia miliki, tapi karena aku ingin tahu bagaimana cara ia berpikir. Bagiku, cara seseorang memandang hidup jauh lebih penting daripada apa yang ia punya. Dan dari situ, aku melihat bahwa Bagas adalah pria yang penuh ambisi. Ia ingin sukses. Ia ingin diakui. Ia ingin berada di posisi yang lebih tinggi. Aku tidak menilai itu sebagai sesuatu yang buruk. Setiap orang punya tujuannya masing-masing. Dan Bagas terlihat tahu apa yang ia inginkan. Itu yang membuatku mulai memperhatikannya lebih dalam. Namun aku tetap berhati-hati. Aku tidak ingin terburu-buru. Aku sudah terlalu sering melihat bagaimana sesuatu yang terlihat baik di awal bisa berubah menjadi sesuatu yang menyakitkan di akhir. Aku tidak ingin mengulang kesalahan yang sama. Tapi Bagas tidak pernah memberiku alasan untuk menjauh. Ia memperlakukanku dengan baik. Bukan hanya sekadar kata-kata, tapi juga tindakan kecil yang seringkali tidak disadari orang lain. Ia mengingat hal-hal sederhana tentang diriku. Ia tahu kapan aku sedang lelah, meski aku tidak mengatakannya. Ia tahu kapan harus berbicara, dan kapan harus diam. Dan perlahan, aku mulai merasa nyaman. Perasaan itu datang tanpa aku sadari. Awalnya hanya sekadar tidak keberatan berbicara dengannya. Lalu menjadi terbiasa. Dan akhirnya, aku mulai menunggu.
Menunggu waktu di mana kami bisa bertemu lagi, meski hanya untuk percakapan singkat. Aku tahu, itu bukan pertanda yang sederhana. Aku mulai membuka hatiku. Sedikit demi sedikit. Tidak sepenuhnya, tapi cukup untuk memberi ruang bagi seseorang masuk ke dalam hidupku. Bagas tidak pernah memintaku berubah. Ia menerima diriku apa adanya. Setidaknya itu yang aku rasakan saat itu. Dan itu membuatku merasa dihargai. Perasaan yang sudah lama tidak aku rasakan. Suatu sore, setelah hari yang cukup panjang, Bagas mengajakku duduk lebih lama dari biasanya. Tidak ada topik khusus. Kami hanya berbicara tentang banyak hal. Tentang hidup. Tentang pilihan. Tentang masa depan. Untuk pertama kalinya, aku sedikit membuka tentang masa laluku. Tidak semuanya. Hanya bagian yang aman untuk dibagikan. Bagas mendengarkan tanpa menyela, tanpa menghakimi. Dan saat itu, ada sesuatu yang berubah dalam diriku. Aku mulai percaya. Percaya bahwa mungkin, tidak semua orang akan menyakitiku. Bahwa mungkin, ada seseorang yang bisa memahami tanpa harus mengetahui segalanya. Namun, tetap ada bagian dari diriku yang aku simpan. Bagian yang tidak pernah aku ceritakan kepada siapapun. Bukan karena aku tidak percaya, tapi karena aku belum siap. Aku ingin memastikan. Aku ingin melihat sejauh mana Bagas benar-benar tulus. Karena bagiku, kepercayaan bukan sesuatu yang bisa diberikan begitu saja. Itu harus dibangun. Dengan waktu. Dengan konsistensi. Dan Bagas terus menunjukkan itu. Hari demi hari, tanpa banyak kata, tanpa janji yang berlebihan, hanya melalui sikapnya. Aku tidak tahu sejak kapan tepatnya semuanya berubah. Yang aku tahu, Bagas sudah menjadi bagian dari rutinitasku. Bagian yang tidak aku rencanakan, tapi perlahan menjadi penting. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tidak merasa sendirian. Meski aku tetap menjadi diriku yang sama. Perempuan yang tidak banyak bicara. Perempuan yang menyimpan banyak hal. Tapi sekarang, ada seseorang yang berjalan di sisiku. Meski aku belum sepenuhnya membuka diri. Meski masih ada jarak yang aku jaga. Namun langkah kami mulai searah. Dan aku membiarkan itu terjadi. Tanpa paksaan. Tanpa harapan berlebihan. Hanya mengikuti alurnya. Pelan, tapi pasti. Dan tanpa aku sadari. Itulah awal dari perubahan besar dalam hidupku. Hubunganku dengan Bagas tidak berubah secara tiba-tiba. Semuanya berjalan perlahan, hampir tanpa terasa. Seperti air yang mengalir tenang tapi pasti menemukan jalannya sendiri. Ia mulai mengajakku keluar dari rutinitas yang selama ini aku jalani sendirian. Awalnya hanya hal sederhana. Minum kopi setelah jam kerja, berjalan santai tanpa tujuan yang jelas, atau sekadar duduk berdua sambil membicarakan hal-hal ringan. Tidak ada yang berlebihan. Tidak ada sesuatu yang membuatku merasa tertekan. Aku menyukai itu. Bagas tidak pernah memaksaku menjadi orang lain. Ia tidak menuntutku untuk tampil berbeda. Ia tidak meminta aku untuk berubah menjadi lebih mencolok. Ia hanya menerima. Dan itu membuatku merasa nyaman. Namun perlahan, aku mulai melihat sisi lain dari kehidupannya. Bagas tidak lagi hanya bercerita tentang dirinya, tapi juga tentang dunianya yang lebih luas. Tentang pekerjaannya yang semakin berkembang, tentang lingkungan pergaulannya yang cukup tinggi, dan tentang keluarganya. Terutama ibunya. Ibu Siti. Nama itu mulai sering muncul dalam setiap cerita Bagas. Awalnya, aku hanya mendengarkan tanpa banyak bertanya. Bagiku, keluarga adalah hal yang cukup sensitif. Tidak semua orang nyaman membicarakannya, dan aku tidak ingin melangkah terlalu jauh. Tapi Bagas sendiri yang membuka itu. Ibu itu orang yang paling berjasa dalam hidupku, katanya suatu waktu. Aku menatapnya sejenak. Ada sesuatu di wajahnya yang berubah ketika ia menyebut ibunya. Lebih serius, lebih dalam. Ibu yang membesarkanku sendirian.
Jadi aku nggak bisa sembarangan ambil keputusan tanpa pikirin beliau. Aku mengangguk pelan. Aku memahami itu. Aku juga dibesarkan oleh seorang ibu yang berjuang sendiri. Aku tahu rasanya memiliki ikatan yang kuat dengan orang tua. Ikatan yang tidak mudah dilepaskan, bahkan ketika kita sudah dewasa. Namun, dari cara Bagas berbicara, aku mulai merasakan bahwa hubungan itu lebih dari sekadar dekat. Ia sangat bergantung. Hari demi hari, aku mulai melihat bagaimana Bagas selalu melibatkan ibunya dalam banyak hal. Bahkan untuk keputusan kecil sekalipun. Jika ia ingin membeli sesuatu, ia akan bertanya pada ibunya. Jika ia punya rencana, ia akan meminta pendapat ibunya. Jika ia ragu, ia akan kembali pada ibunya. Awalnya, aku tidak menganggap itu sebagai masalah. Aku justru melihatnya sebagai bentuk bakti. Tidak semua pria seperti itu. Banyak yang justru melupakan orang tuanya setelah merasa mampu berdiri sendiri. Tapi Bagas tidak. Dan itu membuatku semakin menghargainya. Namun, seiring waktu, aku mulai menyadari sesuatu. Ada batas yang tidak terlihat. Batas di mana aku berdiri di luar, sementara ibunya berada di dalam lingkaran yang tidak bisa aku masuki begitu saja. Suatu malam, Bagas mengajakku makan malam di sebuah tempat yang sedikit lebih formal dari biasanya. Aku tidak terlalu memikirkan itu sampai ia berkata dengan nada yang berbeda. Nanti kamu ketemu ibu ya. Aku terdiam sejenak. Aku sudah tahu bahwa momen itu akan datang. Tapi ketika benar-benar dihadapkan, ada perasaan yang sulit dijelaskan. Bukan takut, tapi waspada. Aku tidak menunjukkan itu. Aku hanya mengangguk pelan. Baik. Bagas tersenyum, seolah semuanya akan berjalan dengan mudah. Tapi aku tidak pernah benar-benar percaya bahwa sesuatu yang penting akan berjalan sesederhana itu. Kami tiba di tempat itu lebih dulu. Bagas terlihat sedikit lebih tegang dari biasanya, meski ia berusaha menyembunyikannya. Aku memperhatikan. Hal-hal kecil seperti itu tidak pernah lepas dari perhatianku. Beberapa menit kemudian, seorang wanita datang. Langkahnya tenang, tatapannya tajam, dan dari caranya berdiri saja, aku sudah bisa merasakan bahwa ia bukan orang yang mudah didekati. Ibu Siti. Bagas langsung berdiri. Ibu. Nada suaranya berubah. Lebih hormat, lebih hati-hati. Aku ikut berdiri, menundukkan sedikit kepala sebagai bentuk sopan santun. Selamat malam, Bu. Ibu Siti tidak langsung menjawab. Ia menatapku dari atas sampai bawah, tanpa menyembunyikan penilaiannya. Tatapan yang tidak kasar, tapi cukup jelas. Menilai, mengukur, dan mungkin membandingkan. Ini Anita, kata Bagas. Aku tersenyum tipis. Namun Ibu Siti hanya mengangguk kecil, lalu duduk tanpa banyak bicara. Percakapan dimulai, tapi tidak benar-benar melibatkan diriku. Ibu Siti lebih banyak berbicara dengan Bagas. Tentang pekerjaannya, tentang rencananya, tentang hal-hal yang menurutnya penting. Sesekali ia bertanya padaku, tapi pertanyaannya singkat. Kerja di mana? Aku menjawab dengan tenang. Di kantor, Bu. Ia mengangguk lagi. Tidak ada komentar. Tidak ada pujian. Tidak juga celaan. Tapi justru itu yang membuat suasana terasa dingin. Aku tidak tersinggung. Aku sudah terbiasa dengan penilaian seperti itu. Namun aku juga tidak bisa mengabaikan perasaan yang muncul. Ada sesuatu yang tidak sepenuhnya diterima. Malam itu berakhir tanpa konflik, tapi juga tanpa kehangatan. Dalam perjalanan pulang, Bagas mencoba mencairkan suasana. Ibu memang begitu orangnya. Nggak banyak bicara. Aku menatap keluar jendela. Tidak apa-apa. Dan memang tidak ada yang salah secara jelas. Tapi aku tahu, sesuatu baru saja dimulai. Sejak pertemuan itu, aku semakin sering mendengar nama Ibu Siti dalam setiap percakapan. Lebih sering dari sebelumnya.
Bagas mulai membicarakan rencana-rencana yang selalu melibatkan ibunya. Bahkan ketika ia mulai berbicara tentang masa depan kami, aku bisa merasakan bahwa aku bukan satu-satunya pertimbangan. Ibu pasti punya pendapat sendiri, katanya suatu hari. Aku diam. Bukan karena aku tidak mengerti, tapi karena aku mulai memahami posisi diriku. Aku bukan pusat dari hidup Bagas. Dan mungkin tidak akan pernah menjadi. Namun anehnya, aku tidak langsung mundur. Aku tetap berjalan di sampingnya. Aku ingin melihat sampai sejauh mana hubungan ini bisa bertahan. Aku ingin tahu, apakah Bagas bisa berdiri dengan keputusannya sendiri, atau ia akan selalu kembali pada bayang-bayang ibunya. Hari demi hari berlalu. Hubungan kami terlihat semakin dekat. Tapi di dalamnya, ada sesuatu yang mulai terbentuk. Sebuah jarak yang halus. Tidak terlihat, tapi terasa. Aku tidak mengungkapkannya. Aku tidak menuntut apapun. Aku hanya mengamati. Seperti biasa. Dan di dalam diamku, aku mulai menyusun banyak hal. Tentang kemungkinan. Tentang pilihan. Dan tentang bagaimana aku harus bersiap. Jika suatu hari, semuanya tidak berjalan seperti yang aku harapkan. Aku masih mengingat dengan jelas bagaimana tatapan pertama itu terasa. Bukan sekadar melihat, tapi seperti menimbang. Seolah aku bukan manusia, melainkan sesuatu yang sedang diperiksa, layak atau tidak, pantas atau tidak. Aku duduk dengan posisi tegak, menjaga sikapku tetap tenang. Tanganku terlipat rapi di pangkuan, sementara senyum tipis tidak pernah benar-benar lepas dari wajahku. Aku tahu, di momen seperti ini, setiap gerakan kecil bisa dinilai. Setiap kata bisa disalahartikan. Dan aku tidak ingin memberi alasan sekecil apapun untuk dipandang rendah. Ibu Siti duduk di hadapanku dengan sikap yang sulit ditebak. Wajahnya tidak menunjukkan ekspresi yang jelas. Tapi justru dari situlah aku bisa merasakan sesuatu yang tidak nyaman. Dingin, terukur, dan penuh perhitungan. Jadi kamu Anita, ucapnya akhirnya. Nada suaranya datar. Tidak tinggi, tidak juga lembut. Aku mengangguk pelan. Iya, Bu. Ia kembali menatapku, lebih lama dari sebelumnya. Pandangannya turun dari wajahku ke pakaianku, lalu kembali lagi ke mataku. Aku tidak mengalihkan pandangan. Aku tidak ingin terlihat gugup. Aku sudah terbiasa dengan situasi seperti ini, meski mungkin tidak persis sama. Hanya saja, kali ini terasa lebih pribadi. Kerja di mana tadi kamu bilang? Tanyanya. Aku menjawab dengan tenang, menyebutkan tempatku bekerja tanpa berusaha melebih-lebihkan apapun. Ia mengangguk kecil. Sudah berapa lama? Aku menjawab lagi. Pertanyaan-pertanyaan itu terdengar sederhana, tapi cara ia bertanya membuat semuanya terasa seperti wawancara. Bukan sekadar ingin tahu, tapi seperti sedang menguji. Aku tetap menjawab dengan singkat dan jelas. Aku tidak menambahkan hal yang tidak perlu. Aku tidak mencoba menarik simpati. Aku hanya menjadi diriku sendiri. Beberapa saat kemudian, ia bersandar sedikit di kursinya. Orang tua kamu. Pertanyaan itu membuatku berhenti sejenak. Bukan karena aku tidak ingin menjawab, tapi karena aku tahu, dari situlah biasanya penilaian akan semakin jelas. Ayah sudah tidak ada, Bu. Saya tinggal dengan ibu. Ia mengangguk lagi. Tidak ada ekspresi iba. Tidak juga simpati. Hanya menerima informasi itu sebagai bagian dari penilaian. Kerja apa ibumu? Aku menjelaskan dengan sederhana. Dan setelah itu, ada jeda yang cukup lama. Hening yang tidak nyaman. Bagas yang sejak tadi mencoba mengimbangi percakapan, mulai terlihat sedikit gelisah. Ibu, Anita itu orangnya mandiri, katanya, mencoba mencairkan suasana. Aku menoleh sedikit ke arahnya. Bagas tersenyum, seolah ingin meyakinkanku bahwa semuanya baik-baik saja. Tapi aku tahu, ia juga merasakan tekanan yang sama. Ibu Siti tidak langsung merespons.
Ia hanya menatap Bagas sebentar, lalu kembali padaku. Mandiri itu bagus, katanya. Nada suaranya tetap datar. Tapi hidup itu bukan cuma soal mandiri. Aku tidak langsung menjawab. Aku tahu, itu bukan sekadar pernyataan. Ada makna lain di baliknya. Dan aku memilih untuk tetap diam. Percakapan berlanjut, tapi tidak pernah benar-benar hangat. Setiap kali aku berbicara, Ibu Siti mendengarkan tanpa memotong. Namun setelah itu, ia tidak pernah benar-benar menanggapi dengan antusias. Seolah apapun yang aku katakan tidak cukup menarik untuk diperdalam. Aku tidak tersinggung. Aku sudah memperkirakan ini. Sejak awal, aku sudah merasa bahwa aku bukan tipe menantu yang ia inginkan. Dan itu tidak masalah. Aku tidak datang untuk memaksa seseorang menyukaiku. Aku hanya ingin tetap menjaga sikapku. Malam itu berakhir dengan cara yang biasa saja. Tidak ada konflik. Tidak ada kata-kata yang menyakitkan. Tapi juga tidak ada penerimaan. Dalam perjalanan pulang, suasana di dalam mobil cukup hening. Bagas sesekali melirik ke arahku. Maaf ya kalau ibu kelihatan agak dingin. Aku tersenyum kecil. Tidak apa-apa. Dan aku memang tidak berbohong. Aku tidak marah. Aku juga tidak kecewa. Aku hanya mencatat. Hari-hari berikutnya, aku mulai beberapa kali datang ke rumah Bagas. Awalnya hanya sekadar berkunjung sebentar. Tapi setiap kali aku berada di sana, aku selalu merasakan hal yang sama. Aku seperti tamu. Bukan bagian dari rumah itu. Ibu Siti tidak pernah benar-benar bersikap kasar. Ia tetap berbicara dengan sopan. Tapi ada batas yang tidak pernah ia lewati. Ia tidak pernah mengajakku berbicara lebih lama. Ia tidak pernah menanyakan hal-hal di luar yang diperlukan. Ia juga tidak pernah berusaha mengenalku lebih jauh. Seolah keberadaanku hanya pelengkap. Aku memperhatikan banyak hal. Cara ia berbicara pada Bagas yang penuh perhatian. Cara ia mengatur rumah dengan sangat rapi. Cara ia menentukan banyak hal tanpa terlihat memaksa. Dan dari situ, aku mulai memahami satu hal. Di rumah itu, Ibu Siti adalah pusatnya. Segala sesuatu berputar di sekitarnya. Termasuk Bagas. Suatu sore, aku datang lebih awal dari biasanya. Bagas belum pulang. Aku sempat ragu untuk masuk. Tapi karena sudah diizinkan sebelumnya, aku akhirnya tetap masuk. Ibu Siti ada di ruang tamu. Ia sedang membaca sesuatu. Aku menyapanya dengan sopan. Assalamualaikum, Bu. Ia mengangkat wajahnya, lalu menjawab singkat. Waalaikumsalam. Aku duduk tidak jauh darinya. Suasana kembali hening. Aku mencoba membuka percakapan. Bagas belum pulang ya, Bu? Masih di kantor. Jawabnya singkat. Aku mengangguk. Beberapa detik berlalu tanpa kata. Aku bisa saja diam sampai Bagas datang. Tapi entah kenapa, aku merasa perlu mencoba lagi. Bu, ada yang bisa saya bantu? Ia menutup bacaannya perlahan. Lalu menatapku. Untuk beberapa detik, ia tidak berbicara. Dan itu cukup membuat suasana terasa lebih berat. Kamu biasa bantu apa di rumah? Pertanyaannya terdengar sederhana. Tapi aku tahu, ini bukan sekadar basa-basi. Aku menjawab dengan jujur. Biasanya saya mengerjakan semua sendiri, Bu. Dari masak sampai bersih-bersih. Ia mengangguk. Tapi standar setiap rumah itu beda. Aku terdiam. Aku mengerti arah pembicaraan ini. Tinggal di sini nanti, kamu harus bisa menyesuaikan. Aku menatapnya. Nada suaranya tetap tenang, tapi ada ketegasan di dalamnya. Tidak semua kebiasaan kamu bisa diterapkan di sini. Aku menarik napas pelan. Iya, Bu. Aku tidak membantah. Aku tidak ingin memperpanjang sesuatu yang belum perlu diperdebatkan. Namun dalam hatiku, aku mulai menyadari sesuatu yang semakin jelas.
Aku tidak hanya harus beradaptasi. Aku harus menyesuaikan diri sepenuhnya. Tanpa banyak ruang untuk tetap menjadi diriku sendiri. Langkah kaki terdengar dari luar. Bagas akhirnya pulang. Suasana sedikit berubah. Ia menyapaku dengan senyum, lalu berbicara dengan ibunya. Aku memperhatikan mereka. Ada kedekatan yang kuat di antara keduanya. Tapi juga ketergantungan yang tidak sederhana. Aku duduk diam, menyaksikan itu semua. Dan di dalam pikiranku, perlahan terbentuk satu kesimpulan. Aku sedang masuk ke dalam sebuah kehidupan yang tidak hanya membutuhkan cinta, tapi juga kekuatan untuk bertahan. Aku tidak tahu sejauh apa aku akan mampu. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan mundur hanya karena tatapan dingin. Namun aku juga tidak akan lengah. Karena sejak awal, aku sudah tahu, ini tidak akan mudah. Hari pernikahanku datang tanpa banyak kemewahan yang berlebihan. Aku memilih semuanya dengan sederhana. Bukan karena tidak mampu membuatnya terlihat lebih besar, tapi karena aku memang tidak ingin menjadikannya ajang untuk menunjukkan sesuatu yang bukan diriku. Aku berdiri di hadapan cermin pagi itu, menatap diriku sendiri dalam diam. Wajahku terlihat tenang, meski di dalam hati ada banyak hal yang berjalan bersamaan. Ini bukan hanya tentang menikah. Ini tentang masuk ke dalam kehidupan yang sebelumnya hanya aku lihat dari luar. Tentang menjadi bagian dari sesuatu yang belum sepenuhnya menerimaku. Dan tentang keputusan yang akan mengubah banyak hal ke depannya. Bagas berdiri di sampingku saat prosesi itu berlangsung. Wajahnya terlihat bahagia, lebih dari yang pernah aku lihat sebelumnya. Tatapannya sesekali mengarah padaku, seolah ingin memastikan bahwa aku benar-benar ada di sana, berjalan bersamanya. Aku membalas dengan senyum kecil. Aku tidak pernah menunjukkan perasaanku secara berlebihan. Tapi di dalam hati, aku mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa ini adalah langkah yang tepat. Ijab kabul berlangsung dengan lancar. Satu kalimat yang sederhana, tapi membawa konsekuensi yang tidak kecil. Aku resmi menjadi istri Bagas. Dan secara tidak langsung, menjadi bagian dari keluarga Ibu Siti. Semua orang mengucapkan selamat. Suasana terasa hangat di luar. Tawa dan percakapan mengisi ruangan. Namun di tengah itu semua, aku tetap bisa merasakan satu hal yang tidak berubah. Tatapan Ibu Siti. Ia berdiri tidak jauh dari kami. Wajahnya tetap tenang, tidak menunjukkan penolakan secara terbuka. Namun juga tidak memperlihatkan penerimaan yang tulus. Aku tidak mencari itu. Aku hanya mencatatnya. Hari itu berlalu dengan cepat. Dan malamnya, aku mulai menjalani kehidupan yang baru. Rumah yang sekarang aku tempati bukan lagi tempat asing. Tapi juga belum sepenuhnya terasa seperti rumahku sendiri. Hari-hari pertama sebagai istri Bagas berjalan dengan tenang. Aku bangun lebih pagi, menyiapkan segala sesuatu dengan rapi. Aku memastikan semua pekerjaan rumah terselesaikan tanpa harus diminta. Aku tidak ingin memberi alasan bagi siapapun untuk menganggapku tidak pantas. Aku melakukan semuanya dengan kesadaran penuh. Bukan karena aku terpaksa, tapi karena aku memilih untuk melakukannya. Ibu Siti memperhatikan. Aku tahu itu. Meski ia jarang berbicara langsung padaku, matanya selalu melihat. Setiap gerakanku, setiap keputusan kecil yang aku ambil. Dan dari situlah semuanya mulai terasa. Sindiran. Tidak langsung. Tidak kasar. Tapi cukup jelas untuk dipahami. Suatu pagi, saat aku sedang menyapu ruang tamu, Ibu Siti lewat di belakangku. Ia berhenti sejenak. Sapunya kurang bersih. Aku menghentikan gerakanku. Menatap lantai yang sebenarnya sudah bersih. Iya, Bu. Nanti saya ulang. Aku tidak membantah. Ia tidak menjawab lagi. Hanya berjalan pergi seolah itu hal yang biasa. Hari berikutnya, saat aku memasak di dapur, ia kembali muncul. Ayamnya jangan terlalu lama dimasak. Nanti keras. Aku mengangguk. Iya, Bu.
Padahal aku tahu apa yang aku lakukan. Aku sudah terbiasa memasak sejak lama. Tapi aku tidak mengatakan itu. Aku memilih diam. Karena aku tahu, ini bukan tentang benar atau salah. Ini tentang posisi. Dan aku masih berada di posisi yang harus menyesuaikan. Hari-hari berikutnya berjalan dengan pola yang sama. Sindiran kecil. Komentar singkat. Perbandingan yang tidak pernah disebutkan secara langsung, tapi terasa jelas. Dulu Bagas suka masakan yang lebih ringan. Aturannya di rumah ini seperti itu dari dulu. Kamu harus cepat belajar. Semuanya disampaikan dengan nada yang tenang, tanpa emosi, tanpa kemarahan. Tapi justru itu yang membuatnya terasa lebih tajam. Aku tetap diam. Aku tetap menjawab dengan sopan. Aku tetap menjalani semuanya tanpa menunjukkan perlawanan. Bukan karena aku tidak mampu, tapi karena aku memilih untuk tidak memperkeruh keadaan. Bagas sesekali melihat itu, tapi reaksinya tidak pernah benar-benar tegas. Sudah, kamu jangan terlalu dipikirin, katanya suatu malam. Aku duduk di sampingnya, menatap ke depan. Aku tidak memikirkannya. Ia menoleh padaku. Kalau ibu ngomong apa-apa, itu biasa. Dia memang seperti itu. Aku mengangguk pelan. Aku tahu. Dan justru itu yang menjadi masalah. Karena bagi Bagas, semua itu adalah hal yang biasa. Sementara bagiku, itu adalah sesuatu yang perlahan membentuk jarak. Aku tidak menyalahkannya. Ia tumbuh dalam lingkungan itu. Ia terbiasa dengan cara ibunya berbicara. Ia tidak melihatnya sebagai sesuatu yang perlu diperbaiki. Dan aku tidak ingin memaksanya untuk berubah. Aku hanya menyesuaikan diriku. Hari demi hari, aku semakin memahami ritme rumah itu. Jam berapa harus bangun? Apa yang harus dilakukan lebih dulu? Bagaimana cara berbicara? Kapan harus diam? Aku mempelajari semuanya. Seperti seseorang yang sedang belajar bertahan di tempat baru. Aku tidak pernah melawan. Aku tidak pernah meninggikan suara. Aku tidak pernah menunjukkan bahwa aku lelah. Padahal, ada saat di mana aku benar-benar ingin berhenti. Suatu sore, saat aku sedang melipat pakaian, Ibu Siti duduk tidak jauh dariku. Ia memperhatikan tanpa berkata apa-apa. Aku melanjutkan pekerjaanku seperti biasa. Beberapa menit kemudian, ia berbicara. Kamu ini orangnya terlalu diam. Aku menghentikan tanganku sejenak. Menatapnya. Saya hanya berusaha tidak banyak bicara, Bu. Ia tersenyum tipis. Tapi diam itu kadang bukan solusi. Aku tidak menjawab. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Karena bagiku, diam adalah caraku bertahan. Jika aku terlalu banyak bicara, mungkin semuanya akan menjadi lebih buruk. Ia berdiri perlahan. Kalau kamu tidak bisa menyesuaikan, nanti kamu sendiri yang kesulitan. Kalimat itu sederhana, tapi cukup untuk membuatku memahami banyak hal. Ini bukan sekadar nasihat. Ini peringatan. Aku kembali melipat pakaian tanpa berkata apa-apa. Di dalam hatiku, ada sesuatu yang bergerak. Bukan kemarahan. Bukan juga kesedihan. Tapi kesadaran. Bahwa aku tidak hanya harus menjadi menantu yang baik. Aku harus menjadi versi yang mereka anggap layak. Dan itu tidak mudah. Malamnya, aku duduk sendiri di kamar. Bagas belum pulang. Aku menatap ruangan itu dalam diam. Semua terlihat rapi. Semua terlihat teratur. Tapi entah kenapa, aku tidak merasa benar-benar nyaman. Aku seperti berada di tempat yang bukan milikku. Tempat yang harus aku jaga, tapi bukan untuk aku miliki. Aku menarik napas panjang. Aku sudah memilih jalan ini. Dan aku tidak akan mundur. Apapun yang terjadi, aku akan tetap bertahan. Dengan caraku sendiri. Dengan diamku. Dengan kesabaranku. Karena aku tahu, ini baru awal.
Dan sesuatu dalam diriku mengatakan, semua ini belum mencapai puncaknya. Aku menjalani hari-hariku sebagai istri Bagas dengan ritme yang perlahan berubah tanpa benar-benar terasa kapan awalnya. Di luar, semuanya tampak baik-baik saja. Jika orang lain melihat, mereka mungkin akan berpikir hidupku berjalan normal. Aku tinggal di rumah yang layak, memiliki suami dengan pekerjaan yang terlihat mapan, dan menjalani kehidupan rumah tangga seperti kebanyakan orang. Aku tersenyum ketika bertemu tetangga. Aku menjawab dengan tenang ketika ditanya tentang kabar rumah tanggaku. Aku tidak pernah menunjukkan ada yang salah. Karena memang, tidak ada yang terlihat salah. Tapi di dalam rumah itu, ada sesuatu yang tidak pernah benar-benar terasa utuh. Aku bangun setiap pagi sebelum siapapun. Menyiapkan sarapan. Membersihkan rumah. Mengatur semua hal kecil agar terlihat rapi dan teratur. Aku melakukan semuanya tanpa diminta. Tanpa disuruh. Tanpa berharap pujian. Namun juga, tanpa pernah benar-benar dihargai. Ibu Siti tetap dengan caranya. Komentar-komentar kecil yang tidak pernah berhenti. Garamnya kurang. Mejanya masih ada debu. Jangan terlalu lama di dapur, nanti boros gas. Kalimat-kalimat itu terdengar sederhana. Bukan hinaan. Bukan bentakan. Tapi diulang setiap hari, dengan nada yang sama, membuat semuanya terasa berat. Aku tetap diam. Aku tetap menjawab dengan singkat. Iya, Bu. Aku tidak pernah membela diri. Aku tidak pernah menjelaskan bahwa aku sudah berusaha melakukan semuanya dengan baik. Karena aku tahu, itu tidak akan mengubah apapun. Bagas. Semakin jarang di rumah. Awalnya ia masih sempat makan malam bersamaku. Kami masih bisa berbicara, meski tidak lama. Ia masih bertanya tentang hariku, meski hanya sekadar basa-basi. Namun seiring waktu, semuanya mulai berkurang. Ia pulang lebih larut. Kadang bahkan saat aku sudah tertidur. Pagi hari, ia berangkat lebih cepat. Seringkali tanpa sempat berbicara panjang. Aku mencoba memahami. Ia bekerja. Ia memiliki tanggung jawab. Aku tidak ingin menjadi beban tambahan. Lagi banyak kerjaan, katanya suatu malam, saat akhirnya kami sempat duduk bersama. Aku mengangguk. Iya. Aku tahu. Ia terlihat lelah. Wajahnya tidak setenang dulu. Tatapannya sering kosong, seolah pikirannya berada di tempat lain. Aku ingin bertanya lebih jauh. Tentang apa yang sebenarnya ia hadapi. Tentang apa yang membuatnya berubah. Tapi aku menahan diri. Aku tidak ingin terlihat menuntut. Aku hanya berkata pelan. Jangan terlalu dipaksakan. Ia tersenyum tipis. Iya. Jawaban yang singkat. Dan percakapan itu pun berakhir di situ. Hari-hari berikutnya semakin sunyi. Aku mulai terbiasa makan sendiri. Duduk di meja makan dengan kursi kosong di depanku. Kadang aku menunggu. Menunggu sampai makanan dingin. Berharap ia pulang lebih cepat. Tapi seringkali, harapan itu tidak terjadi. Aku akhirnya makan sendiri. Dalam diam. Suara sendok dan piring menjadi satu-satunya suara yang terdengar. Ibu Siti kadang ikut makan, tapi percakapan kami tidak pernah panjang. Ia lebih sering makan tanpa bicara. Atau jika berbicara, hanya sekadar mengomentari sesuatu yang tidak penting. Kamu harus lebih cepat kalau masak. Atur waktumu dengan baik. Aku hanya mengangguk. Aku tidak mencoba mencari percakapan. Karena aku tahu, tidak akan ada ruang untuk itu. Malam hari menjadi waktu yang paling panjang. Aku duduk sendiri di kamar. Kadang membaca. Kadang hanya menatap kosong. Menunggu suara pintu terbuka. Menunggu langkah kaki Bagas masuk ke dalam rumah. Ada malam di mana aku tertidur tanpa sempat melihatnya. Ada juga malam di mana aku tetap terjaga, hanya untuk memastikan ia pulang dengan baik. Dan setiap kali ia masuk, aku hanya mendengar langkahnya pelan. Tanpa suara. Tanpa sapaan.
Ia langsung masuk ke kamar, lalu berbaring. Kadang ia bahkan tidak menyadari aku masih bangun. Aku tidak membangunkannya. Aku hanya melihatnya sebentar, lalu memejamkan mata. Seolah semuanya baik-baik saja. Tapi di dalam hatiku, aku mulai merasakan sesuatu yang tidak bisa aku abaikan. Kesepian. Bukan karena tidak ada orang di sekitarku, tapi karena tidak ada yang benar-benar hadir. Aku mencoba mengisi waktuku dengan hal-hal yang bisa aku lakukan. Aku membersihkan rumah lebih teliti. Aku memasak lebih banyak variasi. Aku mencoba memperbaiki apapun yang bisa diperbaiki. Namun semua itu tidak mengubah apa yang aku rasakan. Suatu sore, aku duduk di ruang tamu sendirian. Rumah terasa terlalu sunyi. Aku menatap sekeliling. Semua terlihat rapi. Tidak ada yang salah. Tapi entah kenapa, aku merasa seperti tamu di tempat itu. Aku bangkit perlahan, berjalan ke dapur, lalu kembali lagi. Seolah mencari sesuatu yang tidak aku ketahui. Saat itu, Ibu Siti keluar dari kamarnya. Ia melihatku, lalu berhenti sejenak. Kamu kenapa mondar-mandir? Aku menggeleng. Tidak apa-apa, Bu. Ia menatapku lebih lama, seolah mencoba membaca sesuatu. Kalau tidak ada kerjaan, cari kegiatan yang jelas. Aku menunduk sedikit. Iya, Bu. Ia kembali masuk ke kamarnya. Dan aku kembali duduk. Sendiri. Aku mulai menyadari satu hal. Di rumah ini, keberadaanku tidak benar-benar penting. Selama aku melakukan tugasku, semuanya dianggap cukup. Tidak ada yang bertanya bagaimana perasaanku. Tidak ada yang benar-benar ingin tahu. Dan mungkin, memang tidak perlu. Aku yang memilih untuk diam. Aku yang memilih untuk tidak membuka diri. Jadi aku tidak bisa menyalahkan siapapun. Namun tetap saja, perasaan itu ada. Perlahan, tapi pasti. Malam itu, Bagas pulang lebih awal dari biasanya. Aku sedang duduk di kamar saat ia masuk. Aku menoleh. Ia terlihat lelah seperti biasa. Tapi kali ini, ia duduk di sampingku. Lebih dekat. Aku capek, katanya pelan. Aku menatapnya. Istirahat saja. Ia mengangguk, tapi tidak langsung berbaring. Ada jeda di antara kami. Seolah ada sesuatu yang ingin ia katakan. Akhir-akhir ini, kamu diam saja. Aku tersenyum tipis. Aku memang tidak banyak bicara. Ia menatapku. Bukan itu. Aku tidak menjawab. Ia menghela napas. Kalau ada apa-apa, bilang. Aku mengangguk pelan. Iya. Tapi aku tidak mengatakan apapun. Karena aku sendiri tidak tahu harus mulai dari mana. Dan mungkin, ia juga tidak benar-benar siap mendengarnya. Ia akhirnya berbaring. Aku mematikan lampu. Kamar menjadi gelap. Dan di dalam kegelapan itu, aku menyadari satu hal yang semakin jelas. Aku memang tidak sendirian di rumah ini. Tapi aku juga tidak benar-benar ditemani. Dan entah kenapa, perasaan itu terasa semakin dalam setiap harinya. Perubahan itu tidak datang tiba-tiba. Tidak ada satu momen yang benar-benar bisa aku tunjuk sebagai awalnya. Semuanya berjalan perlahan, tapi terasa jelas. Jika sebelumnya Ibu Siti hanya menyindir dengan halus, kini kata-katanya mulai lebih terbuka. Tidak lagi berputar. Tidak lagi disamarkan. Aku masih ingat suatu pagi, saat aku sedang menyiapkan sarapan di dapur. Aroma masakan memenuhi ruangan, seperti biasanya. Aku bergerak dengan tenang, memastikan semuanya selesai tepat waktu. Ibu Siti masuk tanpa suara. Aku tidak langsung menoleh, tapi aku tahu ia ada di belakangku. Beberapa detik berlalu, lalu suaranya terdengar. Kamu ini sebenarnya cocoknya kerja saja, bukan jadi istri. Tanganku terhenti sejenak. Aku menatap panci di depanku, tidak langsung menoleh. Aku tahu, itu bukan sekadar komentar biasa.
Tapi aku tetap menjawab dengan tenang. Saya tetap belajar, Bu. Ia tertawa kecil. Bukan tawa yang hangat. Lebih seperti meremehkan. Belajar itu ada batasnya. Kalau dari awal memang tidak sepadan, ya susah. Aku menarik napas pelan. Aku tidak membalas. Aku tidak ingin percakapan itu berkembang menjadi sesuatu yang lebih besar. Aku melanjutkan pekerjaanku, seolah tidak terjadi apa-apa. Namun di dalam hati, kata-kata itu tidak hilang begitu saja. Hari-hari berikutnya, kalimat serupa mulai sering muncul. Kadang saat aku sedang menyapu, kadang saat aku duduk diam, kadang bahkan tanpa konteks yang jelas. Bagas itu dari dulu sudah punya standar tinggi. Kamu harus sadar posisi. Jangan sampai orang luar melihat dan berpikir macam-macam. Semuanya disampaikan dengan nada yang sama. Tenang, datar, tapi penuh arti. Aku tetap diam. Aku tetap menjawab seperlunya. Aku tidak pernah menunjukkan bahwa aku tersinggung. Karena aku tahu, jika aku bereaksi, semuanya hanya akan semakin buruk. Suatu siang, saat kami berdua berada di ruang tamu, Ibu Siti kembali membuka percakapan. Kamu dulu kenal Bagas dari mana? Aku menoleh. Dari tempat kerja, Bu. Ia mengangguk. Berarti kamu yang mendekat duluan. Aku terdiam sejenak. Pertanyaan itu tidak terdengar netral. Tidak, Bu. Kami saling kenal saja. Ia menatapku. Lebih lama dari biasanya. Bagas itu tidak sembarangan. Aku menahan pandangannya. Saya tahu. Ia tersenyum tipis. Tapi kamu, ya sudahlah. Kalimat itu berhenti di tengah. Tidak dilanjutkan. Tapi justru disitulah maknanya terasa lebih dalam. Aku tidak bertanya. Aku tidak ingin mendengar kelanjutannya. Karena aku sudah bisa menebaknya. Aku kembali menunduk. Mengalihkan pandanganku. Percakapan itu berakhir tanpa penjelasan. Namun suasana yang tertinggal cukup jelas. Sejak saat itu, aku mulai benar-benar memahami posisiku di rumah ini. Aku bukan hanya menantu yang harus menyesuaikan diri. Aku adalah seseorang yang harus terus membuktikan bahwa aku layak berada di sini. Meski, apapun yang aku lakukan seolah tidak pernah cukup. Bagas mulai semakin jarang terlibat dalam hal-hal kecil di rumah. Ia pulang lebih larut. Dan ketika ada di rumah, ia terlihat terlalu lelah untuk memperhatikan apa yang terjadi di sekitarnya. Aku tidak pernah mengadu. Aku tidak pernah menceritakan secara detail apa yang aku alami. Bukan karena aku takut, tapi karena aku tahu, itu tidak akan mengubah banyak hal. Suatu malam, saat kami akhirnya makan bersama, Ibu Siti kembali berbicara. Kamu harus belajar dari orang lain. Aku menoleh pelan. Maksud ibu? Ia menyendok makanannya dengan tenang. Banyak perempuan di luar sana yang lebih pantas jadi istri Bagas. Aku merasakan sesuatu di dalam dadaku. Tapi aku tetap menjaga ekspresiku. Saya hanya berusaha menjadi yang terbaik, Bu. Ia tersenyum lagi. Terkadang, usaha saja tidak cukup. Bagas yang duduk di sebelahku terdiam. Ia tidak memotong. Ia tidak membela. Ia hanya melanjutkan makan. Dan disitulah aku mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan hanya dari Ibu Siti, tapi juga dari Bagas. Aku tidak berharap ia membelaku secara berlebihan. Tapi setidaknya, mengatakan sesuatu. Apapun. Namun ia memilih diam. Dan diam itu lebih menyakitkan dari kata-kata. Setelah makan, aku membereskan meja seperti biasa. Tanganku bergerak otomatis. Pikiranku, tidak. Kata-kata tadi terus terulang. Seperti gema yang tidak berhenti. Aku berdiri di depan wastafel, mencuci piring satu persatu. Air mengalir tanpa henti. Dan untuk sesaat, aku membiarkan diriku diam lebih lama dari biasanya.
Bukan karena aku tidak kuat, tapi karena aku sedang menahan sesuatu. Aku kembali ke kamar setelah semuanya selesai. Bagas sudah ada di sana. Ia duduk, menatap ponselnya. Aku masuk tanpa suara. Duduk di sisi tempat tidur. Ia melirik sekilas. "Kamu lama." Aku menjawab pelan. "Berbenah sedikit." Ia mengangguk, lalu kembali pada layarnya. Aku menatap ke depan. Ada banyak hal yang ingin aku katakan. Tentang apa yang terjadi. Tentang apa yang aku rasakan. Tapi semua itu tertahan. Aku tidak tahu bagaimana memulainya. Dan mungkin aku juga tahu bagaimana akhirnya. Jadi aku memilih diam. Hari-hari terus berjalan. Sikap Ibu Siti tidak berubah. Bahkan semakin jelas. Ia tidak lagi sekadar menyindir. Ia mulai membandingkan secara langsung. Dulu Bagas pernah dekat dengan perempuan yang jauh lebih baik. Keluarganya jelas. Pendidikannya juga tinggi. Aku mendengarkan. Tanpa reaksi. Seolah itu bukan tentang diriku. Padahal, jelas sekali arah pembicaraannya. Aku tidak membela diri. Aku tidak mencoba menjelaskan siapa aku sebenarnya. Aku tetap menyembunyikan semua itu. Bukan karena aku tidak mampu menunjukkan. Tapi karena aku memilih waktu. Dan saat ini, belum waktunya. Kesabaran menjadi satu-satunya hal yang aku pegang. Bukan karena aku lemah. Tapi karena aku tahu, setiap hal punya waktunya sendiri. Aku tidak ingin bertindak hanya karena emosi. Aku tidak ingin mengambil langkah tanpa perhitungan. Aku lebih memilih diam, mengamati, dan menunggu. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang mulai berubah dalam diriku. Aku tidak lagi hanya bertahan. Aku mulai bersiap. Bukan untuk melawan, tapi untuk menghadapi apapun yang akan datang. Karena aku tahu, perlakuan seperti ini tidak akan berhenti begitu saja. Dan suatu saat nanti, akan ada titik di mana semuanya tidak bisa lagi dibiarkan. Dan ketika saat itu datang, aku tidak ingin berada di posisi yang sama seperti sekarang. Diam, tanpa arah. Aku akan tetap diam. Tapi bukan berarti aku tidak bergerak. Karena di dalam diam itu, aku sedang menyusun sesuatu. Sesuatu yang belum terlihat. Tapi perlahan, mulai terbentuk. Perubahan itu awalnya kecil. Hampir tidak terlihat. Tapi terasa. Bagas masih orang yang sama di luar. Cara bicaranya, cara ia bersikap di depan orang lain, semuanya masih seperti dulu. Namun ketika kami berada di dalam rumah, terutama saat ada Ibu Siti, ada sesuatu yang berbeda. Ia tidak lagi berdiri di sisiku. Ia berdiri di tengah. Atau mungkin, lebih dekat ke ibunya. Aku mulai menyadarinya dari hal-hal sederhana. Suatu pagi, aku sedang menyiapkan sarapan seperti biasa. Telur yang aku goreng sedikit lebih matang dari biasanya. Tidak gosong. Hanya sedikit lebih kering. Ibu Siti duduk di meja makan. Begitu aku menyajikan, ia langsung berkomentar. "Ini terlalu kering." Aku menarik kursi pelan. "Iya, Bu. Nanti saya perbaiki." Bagas yang baru datang duduk di kursinya. Ia melihat piring itu sebentar, lalu menatapku. "Kamu harus lebih hati-hati, Anita." Nada suaranya tidak tinggi, tapi cukup untuk membuatku diam. Aku menoleh padanya. "Aku sudah coba, Mas." Ia menghela napas. "Iya, tapi kalau ibu sudah bilang, berarti memang kurang." Kalimat itu sederhana, tapi ada sesuatu yang berubah. Dulu, ia mungkin akan berkata, "Tidak apa-apa." Atau setidaknya, menengahi. Sekarang, ia langsung memihak. Tanpa melihatku lebih dulu. Aku tidak membalas. Aku hanya mengangguk kecil. "Iya." Pagi itu berakhir tanpa percakapan panjang. Namun di dalam hatiku,
ada sesuatu yang mulai bergeser. Hari-hari berikutnya, hal yang sama mulai sering terjadi. Jika ada sesuatu yang tidak sesuai, sekecil apapun, aku yang disalahkan. Jika rumah terasa kurang rapi, itu karena aku tidak teliti. Jika makanan tidak sesuai selera, itu karena aku tidak belajar. Jika suasana tidak nyaman, itu karena aku terlalu diam. Semua kembali padaku. Seolah apapun yang terjadi, jawabannya selalu sama. Aku. Suatu sore, saat aku sedang membersihkan ruang tamu, Ibu Siti berbicara dengan Bagas tidak jauh dariku. Ia tidak berbicara pelan. Seolah memang ingin aku mendengar. Kamu harus lebih tegas, Gas. Aku tetap menyapu. Tidak mengangkat wajah. Jangan terlalu membiarkan. Nanti kebiasaan. Bagas tidak langsung menjawab. Aku bisa merasakan ia sedang berpikir. Atur dari awal. Biar jelas posisinya. Aku menggenggam gagang sapu sedikit lebih erat. Kata-kata itu tidak ditujukan langsung padaku. Tapi jelas, tentang diriku. Beberapa detik kemudian, Bagas menjawab. Iya, Bu. Hanya itu. Tidak ada tambahan. Tidak ada penjelasan. Tidak ada penolakan. Dan entah kenapa, jawaban itu terasa lebih berat dari apapun. Malamnya, saat kami berada di kamar, aku akhirnya berbicara. Tidak dengan emosi. Tidak dengan nada tinggi. Hanya ingin memastikan sesuatu. Mas. Bagas yang sedang membuka ponsel menoleh. Iya. Aku menatapnya. Aku ada yang kurang ya? Ia mengernyit sedikit. Maksudnya, apa aku belum cukup di sini? Ia terdiam sejenak, seolah tidak menyangka aku akan bertanya seperti itu. Kamu kenapa tiba-tiba nanya begitu? Aku menggeleng pelan. Tidak apa-apa. Aku cuma ingin tahu. Ia menghela napas. Kamu harus lebih peka, Anita. Aku menatapnya. PK. Iya. Ibu itu sudah bilang banyak hal. Kamu harus bisa menyesuaikan. Aku diam. Selama ini aku juga berusaha. Jawabku pelan. Ia mengangguk. Iya, tapi belum cukup. Kalimat itu membuatku terdiam lebih lama. Belum cukup. Aku tidak tahu harus menambah apa lagi. Aku sudah mencoba mengikuti semua yang mereka inginkan. Aku sudah menahan banyak hal. Aku sudah diam ketika disindir. Aku sudah memperbaiki diri setiap hari. Tapi, masih belum cukup. Aku harus bagaimana lagi, Mas? Tanyaku pelan. Bagas mengalihkan pandangannya. Ya kamu pikir sendiri. Jawaban itu kosong. Tidak memberi arah. Tidak memberi solusi. Hanya melempar kembali padaku. Aku tidak melanjutkan. Percakapan itu berhenti di situ. Dan sejak saat itu, aku mulai merasakan jarak yang semakin jelas di antara kami. Bukan jarak fisik. Kami masih tidur di tempat yang sama. Masih berada di rumah yang sama. Tapi secara perlahan, kami seperti berjalan di jalur yang berbeda. Bagas semakin sibuk. Ia jarang berbicara lebih dari yang diperlukan. Jika aku mencoba memulai percakapan, ia menjawab seperlunya. Tidak kasar, tapi juga tidak hangat. Aku mencoba memahami. Aku selalu mencoba. Mungkin ia lelah. Mungkin ia tertekan dengan pekerjaannya. Mungkin ia juga berada di posisi yang sulit. Aku terus mencari alasan agar aku bisa tetap bertahan. Karena aku tidak ingin menyerah hanya karena keadaan menjadi tidak nyaman. Suatu malam, hujan turun cukup deras. Aku duduk di ruang tamu sendirian. Lampu menyala redup. Suasana terasa lebih sunyi dari biasanya. Bagas belum pulang. Aku melihat jam. Sudah lewat dari waktu biasanya. Aku menunggu. Bukan hanya menunggu ia pulang, tapi juga menunggu sesuatu berubah. Namun ketika pintu akhirnya terbuka,
Yang aku lihat hanya sosok yang sama seperti beberapa hari terakhir. Lelah, diam, dan jauh. Ia masuk tanpa banyak bicara. Aku berdiri. Mas, sudah makan? Ia menggeleng. Belum lapar. Aku mengangguk. Kalau mau, aku sudah siapkan. Ia tidak menjawab. Langsung masuk ke kamar. Aku berdiri di tempatku. Beberapa detik. Lalu kembali duduk. Aku tidak mengikuti. Aku tidak memaksa. Aku hanya membiarkan. Hari demi hari, perasaan itu semakin jelas. Aku tidak lagi berada di tempat yang sama dengannya. Meski kami masih bersama, aku tetap bertahan. Bukan karena aku tidak melihat kenyataan, tapi karena aku masih ingin percaya bahwa semua ini hanya sementara. Bahwa suatu saat, Bagas akan kembali seperti dulu. Bahwa ia akan kembali melihatku, bukan sebagai masalah, tapi sebagai seseorang yang berjalan bersamanya. Aku memegang harapan itu. Meski semakin hari terasa semakin tipis. Aku tetap menjalani hariku seperti biasa. Tetap bangun pagi. Tetap melakukan semua yang harus aku lakukan. Tetap diam. Tetap sabar. Namun di dalam hatiku, ada satu hal yang mulai berubah. Aku tidak lagi hanya berharap. Aku mulai mempertanyakan. Sampai kapan aku harus seperti ini? Dan pertanyaan itu tidak lagi mudah untuk aku abaikan. Perubahan itu semakin jelas ketika masalah mulai datang dari arah yang tidak bisa dihindari. Perusahaan Bagas. Awalnya aku hanya menangkapnya dari potongan-potongan kecil. Dari nada bicaranya yang berubah ketika menerima telepon, dari cara ia menatap layar ponselnya lebih lama dari biasanya, dari langkahnya yang semakin berat setiap kali pulang ke rumah. Ia tidak langsung bercerita. Bagas bukan tipe yang mudah membuka beban pikirannya. Tapi aku bisa melihat. Ada sesuatu yang tidak beres. Suatu malam, ia pulang jauh lebih larut dari biasanya. Wajahnya kusut, dasinya sudah tidak rapi, dan langkahnya tidak sekuat dulu. Aku yang sedang duduk di ruang tamu langsung berdiri. Mas, kamu belum makan, kan? Ia tidak menjawab. Hanya melewati aku begitu saja. Aku mengikuti beberapa langkah di belakangnya. Mas. Ia berhenti mendadak. Lalu berbalik. Tatapannya berbeda. Lebih tajam. Aku capek. Anita. Nada suaranya lebih tinggi dari biasanya. Aku terdiam. Jangan tanya macam-macam dulu. Aku mengangguk pelan. Iya, aku cuma. Sudah, nanti saja. Ia memotong. Tanpa menunggu jawabanku. Ia langsung masuk ke kamar. Pintu tertutup. Dan aku berdiri di sana. Sendiri. Itu pertama kalinya ia berbicara seperti itu padaku. Bukan hanya kata-katanya, tapi cara ia mengatakannya. Seolah aku beban. Hari-hari berikutnya, suasana di rumah berubah. Lebih tegang. Lebih sunyi. Bagas semakin sering pulang larut. Kadang tanpa kabar. Kadang hanya pesan singkat yang tidak menjelaskan apa-apa. Aku tetap menunggu. Tetap menyiapkan makanan. Meski seringkali akhirnya tidak tersentuh. Suatu pagi, saat aku sedang menyiapkan sarapan, suara televisi di ruang tamu terdengar lebih keras dari biasanya. Ibu Siti sedang menonton berita. Aku tidak terlalu memperhatikan sampai ia memanggilku. Anita. Aku keluar dari dapur. Iya, Bu. Ia menunjuk layar televisi. Aku melihat sekilas. Berita tentang kondisi ekonomi, tentang perusahaan-perusahaan yang mulai goyah. Aku belum sempat memahami detailnya, tapi Ibu Siti sudah lebih dulu berbicara. Perusahaan Bagas juga kena dampaknya. Aku menoleh padanya. Ia menatapku dengan cara yang berbeda, lebih tajam dari biasanya. Akhir-akhir ini, sejak kamu masuk rumah ini, semuanya jadi tidak lancar. Aku terdiam. Kalimat itu langsung
tanpa lapisan. Bu, itu kan. Kebetulan, ia memotong. Aku tidak melanjutkan. Ia berdiri perlahan. Orang tua dulu bilang, ada orang yang memang membawa keberuntungan. Ia melangkah mendekat. Dan ada juga yang sebaliknya. Aku menatapnya. Aku tahu kemana arah pembicaraan ini. Tapi tetap saja, rasanya tidak mudah untuk didengar. Saya tidak pernah berniat membawa hal buruk, Bu. Suaraku tetap tenang. Meski di dalam, ada sesuatu yang mulai terasa berat. Tapi kenyataannya, balasnya. Ia tidak menunggu jawabanku. Karena baginya, tidak perlu. Sejak saat itu, semua berubah lebih cepat. Setiap masalah yang terjadi di luar, seolah selalu menemukan jalannya kembali padaku. Jika Bagas pulang dengan wajah tegang, Ibu Siti akan melirik ke arahku. Jika ada telepon yang membuat suasana menjadi berat, ia akan menghela napas sambil menatapku sekilas. Tidak selalu dengan kata-kata, tapi cukup untuk membuatku mengerti. Aku, penyebabnya. Suatu malam, aku mendengar suara keras dari ruang kerja Bagas. Aku berdiri di depan pintu, ragu untuk masuk. Tapi suara itu terus terdengar. Akhirnya aku mengetuk pelan. Mas. Tidak ada jawaban. Aku membuka pintu sedikit. Bagas sedang berdiri, tangannya mengepal, ponselnya tergeletak di meja. Ia menoleh cepat. Apa? Nada suaranya kasar. Aku menahan diri. Aku cuma mau. Aku lagi pusing. Bentaknya. Aku terdiam. Ia mengusap wajahnya kasar. Jangan ganggu aku dulu. Aku mengangguk pelan. Iya. Aku menutup pintu kembali. Langkahku terasa lebih berat saat berjalan menjauh. Aku tidak marah. Aku hanya memahami. Tapi semakin lama, pemahaman itu mulai terasa seperti beban. Karena tidak ada batasnya. Tidak ada titik di mana aku bisa berkata, cukup. Suatu siang, saat aku sedang mencuci pakaian, Ibu Siti kembali berbicara. Kamu harusnya sadar diri. Tanganku berhenti sejenak. Aku menatap air yang mengalir. Sadar diri bagaimana, Bu? Ia berdiri di belakangku. Kondisi sekarang begini, kamu masih santai saja. Aku menoleh pelan. Saya tetap berusaha, Bu. Ia tersenyum tipis. Usaha apa? Kalimat itu menusuk. Saya mengurus rumah, Bu. Rumah saja tidak cukup. Aku diam. Bagas butuh istri yang bisa mendukung dia. Bukan yang malah jadi beban. Aku menahan napas. Saya tidak pernah ingin jadi beban. Tapi kenyataannya. Ia mengangkat bahu. Seolah jawabannya sudah jelas. Aku tidak melanjutkan. Karena apapun yang aku katakan, tidak akan mengubah apa yang ia pikirkan. Hari-hari semakin berat. Bagas semakin mudah marah. Hal-hal kecil bisa memicu emosinya. Suatu malam, aku hanya bertanya sederhana. Mas, besok kamu pulang jam berapa? Ia langsung menjawab dengan nada tinggi. Aku juga tidak tahu. Jangan tanya terus. Aku terdiam. Iya. Aku tidak melanjutkan. Aku tidak ingin memperbesar sesuatu yang sebenarnya kecil. Namun di dalam diriku, ada sesuatu yang mulai terasa berbeda. Aku tidak lagi hanya merasa sedih. Aku mulai merasa lelah. Bukan lelah fisik, tapi lelah menahan. Lelah memahami. Lelah menjadi tempat dari semua kesalahan yang bukan milikku. Namun aku tetap bertahan. Aku tetap diam. Bukan karena aku tidak mampu berbicara, tapi karena aku masih memilih untuk menunggu. Menunggu waktu yang tepat. Menunggu titik di mana semua ini akan menunjukkan arah yang jelas. Namun semakin lama, aku mulai menyadari satu hal. Ini bukan lagi tentang kesabaran. Ini tentang
Seberapa jauh aku bisa bertahan sebelum semuanya benar-benar runtuh. Dan entah kenapa, perasaan itu semakin dekat, semakin nyata. Seolah hanya tinggal menunggu waktu, sampai semuanya mencapai puncaknya. Masalah itu tidak lagi terasa jauh. Ia masuk ke dalam rumah, masuk ke dalam setiap sudut yang dulu terasa tenang, lalu mengubahnya menjadi ruang yang penuh tekanan. Perusahaan Bagas semakin tidak stabil. Aku tidak tahu detailnya, karena Bagas tidak pernah benar-benar menjelaskan. Tapi dari caranya bersikap, dari telepon-telepon yang semakin sering datang dengan nada tinggi, dari langkahnya yang semakin berat, semuanya sudah cukup jelas. Suasana rumah ikut berubah. Tidak ada lagi hari yang benar-benar tenang. Setiap pagi dimulai dengan wajah tegang. Setiap malam ditutup dengan kelelahan yang tidak terucap. Dan di tengah semua itu, aku tetap berada di posisi yang sama. Diam, mengamati, menahan. Namun kali ini, yang berubah bukan hanya keadaan, tapi juga cara Ibu Siti memperlakukanku. Jika sebelumnya ia masih menjaga kata-katanya, kini tidak lagi. Semua yang ia pikirkan, mulai ia ucapkan tanpa ragu. Suatu pagi, saat aku sedang menyiapkan teh di dapur, suara langkahnya terdengar mendekat. Aku tidak menoleh, tapi aku tahu ia berdiri di belakangku. Kamu ini memang pembawa sial. Tanganku berhenti. Cangkir yang aku pegang hampir saja tergelincir. Aku menahan napas. Perlahan, aku menaruhnya di meja. Aku menoleh, menatapnya. Ia berdiri dengan wajah datar. Seolah apa yang ia katakan adalah hal biasa. Sejak kamu masuk rumah ini, tidak ada satupun yang berjalan lancar. Aku tidak langsung menjawab. Aku tahu, ini bukan percakapan yang membutuhkan jawabanku. Ini tuduhan. Saya tidak pernah. Kamu tidak perlu membela diri, potongnya cepat. Nada suaranya tajam. Faktanya sudah jelas. Aku kembali diam. Aku tidak ingin memperpanjang. Aku tahu, apapun yang aku katakan, tidak akan mengubah apa yang sudah ia yakini. Hari itu, kata-kata itu terus terngiang. Pembawa sial. Aku tidak marah. Tapi ada sesuatu yang terasa, dalam, seperti luka yang tidak terlihat, tapi perlahan menyebar. Siang harinya, aku duduk di ruang tamu, mencoba menenangkan pikiranku. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Ibu Siti kembali berbicara. Kamu ini sebenarnya bisa apa? Aku menoleh pelan. Maksud ibu? Ia duduk di kursi seberangku, menatapku tanpa berkedip. Kerja tidak jelas. Rumah juga biasa saja. Aku menahan diri. Saya tetap berusaha, Bu. Ia tertawa kecil. Usaha kamu tidak kelihatan hasilnya. Kalimat itu jatuh begitu saja. Tanpa beban. Tanpa ragu. Dan kali ini, terasa lebih tajam dari sebelumnya. Kamu cuma jadi beban di rumah ini. Aku menatapnya. Untuk beberapa detik. Tanpa kata. Tanpa ekspresi. Di dalam dadaku, ada sesuatu yang mulai bergerak. Bukan marah. Bukan juga sedih seperti sebelumnya. Tapi, sesuatu yang lebih dalam. Namun aku tetap memilih diam. Aku tidak ingin menjawab dengan emosi. Aku tidak ingin kehilangan kendali. Karena aku tahu, jika aku mulai berbicara dengan perasaan, semuanya bisa menjadi lebih buruk. Aku berdiri perlahan. Izin ke dapur, Bu. Ia tidak menjawab. Aku berjalan menjauh. Langkahku tetap tenang. Meski di dalam, tidak. Malamnya, Bagas pulang dengan wajah yang lebih tegang dari biasanya. Aku menyambutnya seperti biasa. Mas, sudah makan? Ia tidak menjawab. Langsung duduk. Aku meletakkan makanan di depannya. Ia melihat sekilas. Lalu menghela napas panjang. Aku tidak lapar. Aku berdiri di samping meja. Mas harus makan.
Ia menatapku. Tatapan itu berbeda. Aku bilang tidak lapar. Nada suaranya naik. Aku terdiam. Beberapa detik. Lalu aku menarik kursi dan duduk di hadapannya. Mas. Apalagi? Potongnya. Aku menahan diri. Aku cuma ingin bantu. Ia tertawa kecil. Tapi bukan tawa yang hangat. Kamu bisa bantu apa? Kalimat itu langsung menghantam. Aku terdiam. Ia melanjutkan. Masalah aku bukan hal kecil, Anita. Aku menunduk sedikit. Aku tahu. Tapi kamu tidak benar-benar paham. Aku tidak menjawab. Ia berdiri mendadak. Kursinya bergeser cukup keras. Sudahlah. Ia pergi meninggalkan meja makan. Aku tetap duduk di tempatku, menatap piring yang belum tersentuh. Suasana menjadi hening. Dan di dalam keheningan itu, aku mulai merasakan sesuatu yang semakin jelas. Aku benar-benar sendirian. Hari-hari berikutnya tidak menjadi lebih baik. Justru sebaliknya. Ibu Siti semakin terbuka dalam ucapannya. Tidak ada lagi usaha untuk menahan. Kalau bukan karena kamu, mungkin Bagas tidak seperti ini. Kamu tidak membawa apa-apa selain masalah. Kehadiran kamu itu kesalahan. Setiap kalimat itu jatuh tanpa jeda, tanpa pertimbangan. Dan setiap kali itu terjadi, aku tetap diam. Aku tidak menangis di depan mereka. Aku tidak menunjukkan bahwa aku terluka. Aku hanya menyimpannya. Semua. Satu persatu. Seperti mengumpulkan sesuatu yang suatu saat akan aku gunakan. Suatu malam, aku berdiri di depan cermin. Menatap diriku sendiri. Wajahku terlihat sama. Tidak ada perubahan yang mencolok. Tapi aku tahu. Aku tidak lagi sama. Aku menyentuh wajahku pelan. Seolah memastikan bahwa aku masih di sini. Masih berdiri. Masih bertahan. Meski di dalam, ada banyak hal yang mulai retak. Aku menarik napas panjang. Perlahan. Dalam. Lalu menghembuskannya. Aku tidak akan jatuh. Belum. Bukan sekarang. Aku masih punya kendali. Aku masih punya waktu. Dan aku masih memilih untuk diam. Bukan karena aku tidak bisa melawan. Tapi karena aku sedang menunggu. Menunggu saat yang tepat. Karena aku tahu. Semua ini tidak akan berhenti di sini. Dan ketika semuanya mencapai titiknya, aku tidak akan lagi hanya diam. Aku akan berdiri. Dengan caraku sendiri. Dan saat itu, mereka akan melihat siapa aku sebenarnya. Hari itu dimulai seperti hari-hari sebelumnya. Tidak ada tanda apapun. Tidak ada firasat. Aku bangun pagi, melakukan semua rutinitas yang sudah terbiasa kulakukan. Menyapu, menyiapkan sarapan, merapikan rumah. Semuanya berjalan seperti biasa. Tapi suasana di rumah terasa lebih berat, lebih sunyi, lebih menekan. Bagas sudah berangkat lebih dulu tanpa banyak bicara. Hanya suara pintu yang tertutup menjadi penanda bahwa ia sudah pergi. Aku tidak memikirkan terlalu jauh. Aku hanya melanjutkan pekerjaanku. Sampai siang menjelang. Aku sedang berada di kamar, merapikan pakaian di lemari. Tanganku bergerak pelan, melipat satu persatu dengan rapi. Itu sudah menjadi kebiasaan yang membuatku sedikit lebih tenang. Namun tiba-tiba, suara Ibu Siti memanggil dari luar. Anita. Nada suaranya tidak biasa. Lebih keras. Lebih tajam. Aku menghentikan tanganku. Iya, Bu. Keluar kamu. Aku menarik napas pelan. Lalu melangkah keluar kamar. Aku melihatnya berdiri di ruang tengah, dengan ekspresi yang sulit ditebak. Tapi dari caranya berdiri saja, aku tahu, ini bukan hal kecil. Ada apa, Bu? Tanyaku pelan. Ia tidak langsung menjawab.
Ia hanya menatapku beberapa detik, lalu berbalik. Bawa semua pakaian kamu keluar. Aku terdiam. Maksud ibu? Ia menoleh cepat. Apa kamu tuli? Nada suaranya meninggi. Bawa semua pakaian kamu keluar. Sekarang. Jantungku berdetak sedikit lebih cepat. Aku tidak mengerti. Tapi aku tahu, ini bukan waktu untuk bertanya terlalu banyak. Aku kembali ke kamar. Langkahku terasa lebih berat dari biasanya. Aku membuka lemari, menatap isi di dalamnya. Semua pakaianku. Hal-hal sederhana yang selama ini aku jaga dengan rapi. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi sesuatu di dalam diriku sudah mulai bersiap. Aku mengeluarkan satu persatu. Melipatnya seadanya. Lalu membawanya keluar. Ibu Siti sudah menunggu di depan rumah. Beberapa barang sudah ia siapkan. Sebuah ember besar. Dan sesuatu yang membuat langkahku terhenti sejenak. Botol minyak tanah. Aku berdiri diam. Menatapnya. Apa yang ibu lakukan? Suaraku tetap tenang. Ia tidak menjawab pertanyaanku. Taruh di situ. Aku tidak bergerak. Ia menatapku tajam. Jangan buat aku ulangi. Aku berjalan perlahan. Menaruh semua pakaian itu di tempat yang ia tunjuk. Tumpukan itu terlihat biasa saja. Tapi entah kenapa, saat itu terasa seperti sesuatu yang akan segera hilang. Ibu Siti mengambil botol itu. Membukanya tanpa ragu. Lalu, menyiramkannya ke atas pakaianku. Aroma tajam langsung menyebar. Aku berdiri di sana. Tidak bergerak. Tidak mendekat. Tidak juga menjauh. Apa kamu pikir kamu bisa tinggal di sini tanpa membawa apa-apa? Katanya. Nada suaranya penuh emosi. Lebih dari yang pernah aku dengar sebelumnya. Kamu itu pembawa sial. Ia mengangkat korek. Tangannya tidak gemetar. Sejak kamu datang, semuanya hancur. Aku menatapnya. Tanpa kata. Tanpa reaksi. Api itu menyala. Kecil. Lalu ia lemparkan ketumpukan itu. Dalam hitungan detik, api mulai membesar. Menjilat kain-kain itu. Menyebar cepat. Menghanguskan semuanya. Aku berdiri di sana. Melihat. Hanya melihat. Tidak ada yang bisa aku lakukan. Tidak ada yang aku lakukan. Semua pakaianku. Semua yang aku punya di rumah itu. Habis, di depan mataku sendiri. Api itu terus membesar. Suara kain yang terbakar terdengar jelas. Asap mulai naik ke udara. Dan di tengah semua itu, aku tetap diam. Bukan karena aku tidak peduli. Tapi karena aku sudah terlalu lelah untuk bereaksi. Kamu tidak pantas ada di sini, teriak Ibu Siti. Pergi kamu dari hidup kami. Aku tidak menjawab. Aku tidak membela diri. Aku hanya berdiri dan melihat semuanya hancur. Beberapa tetangga mulai memperhatikan, tapi tidak ada yang mendekat. Mereka hanya melihat dari jauh, seperti menonton sesuatu yang tidak ingin mereka campuri. Dan saat itu, aku melihat seseorang berdiri di dekat pintu. Bagas. Ia sudah pulang. Entah sejak kapan ia ada di sana. Aku tidak tahu. Aku menatapnya. Untuk beberapa detik. Menunggu. Menunggu ia mengatakan sesuatu. Menunggu ia menghentikan ini. Menunggu ia melakukan apapun. Tapi ia tidak bergerak. Ia hanya berdiri. Diam. Wajahnya tidak menunjukkan emosi yang jelas. Tidak marah. Tidak juga terkejut. Hanya diam. Dan diamnya itu lebih menyakitkan dari apapun. Aku menatapnya lebih lama. Berharap. Sedikit saja. Tapi tidak ada. Tidak ada langkah maju. Tidak ada kata. Tidak ada usaha untuk menghentikan ibunya. Seolah ia membenarkan semua ini.
Aku mengalihkan pandanganku. Kembali ke api yang masih menyala. Perlahan mulai mengecil. Menyisakan abu. Dan sesuatu di dalam diriku ikut berubah. Aku tidak lagi menunggu. Aku tidak lagi berharap. Karena saat itu, aku akhirnya benar-benar mengerti. Aku sendirian. Bukan karena tidak ada orang di sekitarku, tapi karena tidak ada satupun yang memilih berdiri di sisiku. Aku menarik napas pelan, dalam, lalu menghembuskannya. Tanpa suara, tanpa air mata. Aku menatap sisa-sisa itu, yang dulu milikku, yang sekarang tidak lagi ada. Lalu aku menoleh sekali lagi ke arah Bagas. Ia masih di sana, masih diam, dan itu sudah cukup. Aku tidak mengatakan apapun. Aku tidak bertanya. Aku tidak menuntut, karena jawabannya sudah jelas. Aku berbalik, melangkah masuk ke dalam rumah, dengan langkah yang tenang, tidak terburu-buru, tidak goyah, dan di dalam diriku ada sesuatu yang akhirnya selesai. Bukan luka, bukan kemarahan, tapi keputusan. Tanpa perlu diucapkan, tanpa perlu dijelaskan. Aku sudah tahu apa yang akan aku lakukan selanjutnya. Pagi itu datang dengan cara yang berbeda. Tidak ada suara yang benar-benar mengganggu. Tidak ada pertengkaran. Tidak ada teriakan. Tapi justru karena itu, suasananya terasa lebih sunyi dari biasanya. Aku bangun seperti biasa. Perlahan. Tanpa tergesa. Seolah tidak ada yang berubah. Padahal aku tahu, semuanya sudah berubah sejak kemarin. Aku duduk di tepi tempat tidur, menatap kosong ke depan. Ruangan itu masih sama. Lemari yang sudah hampir kosong, meja kecil di sudut, dan jendela yang sedikit terbuka. Tidak ada lagi pakaian yang tersusun rapi. Tidak ada lagi hal yang benar-benar bisa aku sebut milikku di rumah itu. Aku berdiri, merapikan tempat tidur dengan gerakan yang pelan dan teratur. Kebiasaan yang masih aku lakukan, meski aku tahu, tidak ada lagi alasan untuk melakukannya. Aku keluar dari kamar. Langkahku terdengar ringan, hampir tanpa suara. Ruang tamu sudah rapi. Seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Seperti kemarin hanya bayangan. Tapi aku masih bisa mencium sisa bau yang samar. Bekas sesuatu yang terbakar. Aku tidak berhenti. Aku berjalan ke dapur. Menyiapkan air panas. Melakukan hal-hal kecil yang masih bisa aku lakukan. Beberapa menit kemudian, suara langkah kaki terdengar. Bagas. Ia masuk tanpa melihat ke arahku. Langsung duduk di kursi. Aku menoleh sebentar. Lalu kembali pada apa yang aku lakukan. Tidak ada sapaan. Tidak ada kata. Hanya diam. Ibu Siti keluar dari kamarnya tak lama setelah itu. Ia duduk di ruang makan. Menatap ke arah kami. Aku mengambil 2 cangkir. Menuangkan air. Lalu meletakkannya di meja. 1 di depan Bagas. 1 lagi di depan Ibu Siti. Aku tidak mengambil untuk diriku. Aku berdiri sejenak. Menunggu. Entah apa. Mungkin hanya memastikan semuanya benar-benar selesai. Bagas akhirnya berbicara. Anita. Aku menoleh. Iya, Mas. Nada suaraku tetap tenang. Ia tidak langsung menatapku. Beberapa detik berlalu. Lalu ia menarik napas. Kita cukup sampai di sini. Kalimat itu sederhana, pendek, tapi jelas. Aku tidak bergerak. Aku hanya menatapnya. Menunggu ia melanjutkan. Tolong, kita selesaikan dengan baik. Aku mengangguk pelan. Tidak ada kejutan. Tidak ada keterkejutan. Karena aku sudah tahu, ini akan terjadi. Sejak kemarin. Sejak api itu menyala. Sejak ia memilih diam. Aku sudah tahu. Aku sudah pikirkan. Lanjutnya. Kita tidak bisa lanjut.
Aku menatapnya lebih dalam. Wajahnya terlihat lelah, tapi tidak ragu. Tidak ada penyesalan yang terlihat, hanya keputusan. Dan itu cukup. Aku menarik napas pelan, lalu berkata dengan suara yang stabil. Baik Mas, kalau ini maumu. Tidak ada tambahan. Tidak ada pertanyaan. Tidak ada permintaan penjelasan. Karena aku tidak membutuhkannya. Semua sudah jelas. Ibu Siti tidak berbicara. Tapi dari sudut mataku, aku bisa melihat ekspresinya. Tenang. Seolah semuanya berjalan sesuai yang ia inginkan. Aku tidak menatapnya. Tidak perlu. Aku kembali mengalihkan pandanganku ke Bagas. Ia masih diam. Seolah menunggu reaksiku. Tapi aku tidak memberi apa-apa. Tidak ada air mata. Tidak ada suara yang bergetar. Hanya penerimaan. Aku berbalik. Berjalan kembali ke kamar. Langkahku tetap sama. Tenang. Terukur. Aku masuk ke dalam. Menutup pintu pelan. Aku berdiri di tengah ruangan itu. Melihat sekeliling. Tidak banyak yang tersisa. Dan itu membuat semuanya lebih mudah. Aku tidak perlu memilih. Aku tidak perlu mengemas. Karena memang tidak ada yang bisa dibawa. Aku hanya mengambil satu hal kecil. Benda sederhana yang masih tersisa. Lalu menggenggamnya. Bukan karena nilainya. Tapi karena itu, cukup. Aku membuka pintu kembali. Keluar tanpa ragu. Bagas masih duduk di tempatnya. Ibu Siti juga. Aku berjalan melewati mereka. Tanpa berhenti. Tanpa melihat kembali. Langkahku menuju pintu depan. Aku membuka. Udara luar terasa berbeda. Lebih luas. Lebih ringan. Meski di dalam hatiku, ada sesuatu yang baru saja selesai. Aku melangkah keluar. Tanpa membawa apapun. Tanpa menoleh. Pintu di belakangku tertutup. Dan itu menjadi akhir dari semuanya. Aku berdiri di luar rumah itu. Beberapa detik. Menatap ke depan. Jalan yang terbentang tidak berubah. Orang-orang masih berjalan seperti biasa. Tidak ada yang tahu apa yang baru saja terjadi. Dan aku kembali menjadi diriku sendiri. Tanpa status. Tanpa ikatan. Tanpa beban yang bukan milikku. Aku mulai melangkah. Satu langkah. Lalu langkah berikutnya. Tanpa arah yang pasti. Tapi dengan satu hal yang jelas. Aku tidak kehilangan apapun. Karena yang aku tinggalkan bukan milikku sejak awal. Aku tidak merasa kosong. Aku juga tidak merasa hancur. Yang aku rasakan hanya diam, tenang. Seperti sesuatu yang akhirnya kembali ke tempatnya. Harga diriku tetap utuh. Dan itu lebih dari cukup. Aku berjalan tanpa menoleh lagi. Meninggalkan semua yang ada di belakang. Bukan karena aku lemah. Tapi karena aku sudah selesai. Dan apa yang akan terjadi setelah ini? Aku akan menghadapinya. Dengan caraku sendiri. Langkah kakiku terus berjalan tanpa arah yang benar-benar jelas. Aku tidak langsung berhenti. Tidak juga mencari tempat untuk berteduh. Aku hanya berjalan. Seolah memberi waktu pada diriku sendiri untuk benar-benar menyadari bahwa semuanya sudah selesai. Suara kendaraan berlalu lalang di sekitarku terdengar biasa saja. Orang-orang berjalan dengan urusan masing-masing. Tidak ada yang memperhatikan. Tidak ada yang tahu apa yang baru saja terjadi. Dan itu membuat semuanya terasa aneh. Seolah hidupku berubah. Tapi dunia tetap sama. Aku berhenti di sebuah tempat yang cukup sepi. Bukan tempat yang istimewa. Hanya sudut jalan dengan bangku sederhana. Aku duduk perlahan. Menatap ke depan. Tanganku masih menggenggam satu-satunya benda yang kubawa keluar dari rumah itu. Aku melihatnya sebentar. Lalu menghela napas pelan. Untuk pertama kalinya sejak pagi tadi, aku benar-benar diam. Tanpa harus berpura-pura.
tanpa harus menahan ekspresi, tanpa harus menjaga sikap. Aku menunduk sedikit, bukan karena lemah, tapi karena aku sedang mengumpulkan kembali diriku. Semua yang terjadi seperti terulang di kepalaku. Kata-kata Ibu Siti, sikap Bagas, api yang membakar pakaianku, dan diamnya seseorang yang seharusnya berdiri di sisiku. Aku tidak menyangkal. Itu semua menyakitkan. Tapi anehnya, rasa sakit itu tidak membuatku hancur. Justru sebaliknya. Di dalam diriku, ada sesuatu yang mulai bangkit. Perlahan. Tenang. Tapi pasti. Aku mengangkat wajahku. Menatap ke depan lebih jauh. Aku tidak lagi melihat diriku sebagai seseorang yang kehilangan. Aku melihat diriku sebagai seseorang yang kembali pada diriku sendiri. Seseorang yang selama ini mungkin terlalu banyak menahan, terlalu banyak mengalah, terlalu banyak diam untuk hal-hal yang tidak seharusnya. Aku menutup mataku sejenak, mengingat satu persatu semua yang terjadi. Bukan untuk menyiksa diri, bukan juga untuk menumbuhkan dendam, tapi untuk mengingat, agar aku tidak lupa, agar aku tidak kembali ke titik yang sama. Aku mengingat bagaimana aku dipandang, bagaimana aku dinilai, bagaimana aku dianggap tidak cukup. Dan dari semua itu, aku mulai memahami satu hal. Masalahnya bukan pada diriku. Masalahnya adalah mereka tidak pernah benar-benar ingin melihatku. Aku membuka mata. Napas terasa lebih ringan. Aku berdiri perlahan. Tidak lagi ragu. Tidak lagi bingung. Aku mulai berjalan lagi. Kali ini, dengan arah. Langkahku tidak cepat. Tapi pasti. Aku tahu kemana aku harus pergi. Aku tidak kembali ke masa lalu. Aku tidak mencari belas kasihan. Aku menuju tempat yang selama ini tetap ada. Tempat yang tidak pernah benar-benar aku tinggalkan. Beberapa waktu kemudian, aku sampai di sebuah bangunan yang terlihat biasa dari luar. Tidak mencolok. Tidak menarik perhatian. Tapi bagiku, tempat itu memiliki arti yang berbeda. Aku berdiri di depannya sejenak. Menatapnya, lalu melangkah masuk. Orang-orang di dalam tidak langsung menyadari kehadiranku. Mereka sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Suasana terasa tenang, teratur. Berbeda dengan kekacauan yang baru saja aku tinggalkan. Aku berjalan perlahan melewati lorong. Beberapa orang mulai menoleh. Tatapan mereka berubah. Dari tidak mengenal, menjadi sedikit terkejut. Namun aku tidak berhenti. Aku terus melangkah sampai mencapai satu ruangan. Aku membuka pintunya, masuk, dan berdiri di sana. Ruangan itu sederhana, tapi rapi. Semua tersusun dengan baik. Aku menatap sekeliling, satu persatu, seolah memastikan semuanya masih berada di tempatnya. Aku mendekati meja, menyentuh permukaannya pelan. Dan untuk pertama kalinya sejak pagi, aku tersenyum tipis. Bukan karena bahagia, tapi karena aku kembali menemukan kendali. Aku duduk, menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Semua yang terjadi di rumah itu tidak lagi terasa menekan. Bukan karena aku melupakannya, tapi karena aku mulai melihatnya dari sudut yang berbeda. Aku tidak lagi berada di posisi yang lemah. Aku tidak lagi menunggu pengakuan. Aku tidak lagi mencari tempat di hidup orang lain. Aku menciptakan tempatku sendiri. Aku membuka laci, mengambil beberapa dokumen, menatapnya sebentar, lalu mulai membaca. Tanganku bergerak dengan tenang. Pikiranku mulai tersusun. Semua yang selama ini aku tahan perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih terarah. Aku tidak terburu-buru. Aku tidak ingin bergerak karena emosi. Aku ingin semuanya tepat. Aku ingin setiap langkah memiliki tujuan. Aku ingin ketika saatnya tiba,
Tidak ada yang bisa menganggapku remeh lagi. Aku mengingat kembali kata-kata mereka. Pembawa sial. Tidak berguna. Beban. Aku tersenyum kecil. Bukan karena itu lucu. Tapi karena aku tahu mereka salah. Dan sebentar lagi, mereka akan menyadarinya. Aku tidak akan membalas dengan cara yang sama. Aku tidak akan berteriak. Aku tidak akan menjatuhkan diri untuk membalas. Aku akan menunjukkan dengan caraku sendiri, dengan apa yang aku miliki, dengan apa yang selama ini aku simpan. Aku menutup dokumen itu, menatap ke depan. Mataku lebih tajam, lebih fokus. Ini bukan tentang balas dendam semata. Ini tentang mengembalikan posisi, mengembalikan harga diri yang sempat diinjak, dan memastikan tidak ada yang bisa melakukan hal yang sama lagi. Aku berdiri dari kursi, melangkah ke jendela, melihat keluar. Dunia masih sama, tapi aku tidak lagi sama. Dan dari titik ini, semuanya akan mulai berubah. Pelan, tapi pasti. Seminggu berlalu. Waktu berjalan tanpa suara yang berarti, tapi setiap detiknya terasa memiliki arah yang jelas. Aku tidak lagi duduk diam seperti sebelumnya. Aku bergerak. Pelan, tapi pasti. Hari pertama setelah aku kembali ke tempat itu, aku hanya mengamati. Hari kedua, aku mulai membuka kembali semua yang sempat aku tinggalkan. Hari ketiga, aku mulai mengambil alih kendali yang memang sejak awal ada di tanganku. Tidak ada yang berubah secara mencolok dari luar. Aku masih berpakaian sederhana, masih berbicara dengan tenang, masih berjalan tanpa menarik perhatian. Namun di balik semua itu, langkahku sudah berbeda. Orang-orang mulai menyadarinya. Cara mereka menatapku berubah. Tidak lagi sekadar melihat, tapi mulai memperhatikan. Hari keempat, aku mulai memanggil beberapa orang ke ruanganku. Pertemuan kecil, singkat, tapi cukup untuk membuat sesuatu bergerak. Aku tidak banyak bicara. Aku hanya menyampaikan apa yang perlu dilakukan. Dan mereka mendengarkan, tanpa membantah, tanpa ragu. Hari kelima, beberapa keputusan mulai dijalankan. Perubahan kecil yang berdampak besar. Alur yang sebelumnya kacau mulai terarah. Masalah yang sempat tertahan mulai menemukan jalan keluar. Dan perlahan, nama yang selama ini tersembunyi mulai kembali terdengar. Hari keenam, aku berdiri di depan kaca, menatap diriku sendiri. Tidak ada perubahan dari luar. Tapi di dalam, aku tahu, aku sudah tidak sama. Aku tidak lagi menunggu. Aku tidak lagi menahan diri untuk sesuatu yang tidak perlu. Aku kembali menjadi diriku yang sebenarnya. Dan hari ketujuh, semuanya mulai terlihat. Pagi itu, suasana di sebuah ruang rapat terasa tegang. Beberapa orang duduk dengan wajah serius. Di antara mereka, ada Bagas. Wajahnya terlihat lebih lelah dari sebelumnya. Matanya tidak setajam dulu. Di sampingnya, beberapa orang lain berbicara dengan nada pelan. Mereka sedang menunggu. Menunggu seseorang yang belum datang. Pintu terbuka. Aku melangkah masuk. Langkahku tenang. Tidak tergesa. Tidak ragu. Semua mata langsung tertuju padaku. Ada yang terkejut, ada yang tidak percaya, dan ada yang membeku. Bagas menatapku. Untuk beberapa detik, ia tidak bergerak, seolah tidak yakin dengan apa yang ia lihat. Aku tidak berhenti. Aku berjalan melewati mereka, menuju kursi di ujung meja, tempat yang seharusnya memang menjadi milikku. Aku duduk dengan tenang. Tanpa perlu menjelaskan. Ruangan itu hening. Tidak ada yang berani bicara lebih dulu. Sampai akhirnya, salah satu dari mereka membuka suara. Rapat kita mulai. Nada suaranya berubah. Lebih hati-hati. Lebih
Hormat. Aku membuka berkas di depanku, tanpa menatap siapapun. Lalu berkata dengan suara yang jelas, "Kita lanjutkan." Semua orang langsung fokus. Seolah tidak ada lagi ruang untuk mempertanyakan kehadiranku. Pembahasan dimulai. Tentang perusahaan. Tentang kondisi yang sedang terjadi. Tentang kerugian yang harus dihentikan. Aku mendengarkan. Sesekali berbicara. Memberi arahan. Dan setiap kali aku berbicara, tidak ada yang membantah. Bagas masih diam. Tatapannya sesekali mengarah padaku. Penuh tanya. Penuh penyesalan. Namun aku tidak menatapnya kembali. Karena semua yang perlu ia tahu sudah jelas di hadapannya. Rapat itu berjalan lebih cepat dari yang seharusnya. Masalah yang selama ini terasa besar mulai terlihat lebih sederhana. Bukan karena masalahnya hilang, tapi karena sekarang ada yang mengendalikan arah. Dan ketika semuanya selesai, aku menutup berkas itu perlahan. Lalu berdiri, tanpa banyak kata, tanpa perlu penjelasan panjang. Aku berjalan keluar, meninggalkan ruangan itu. Namun sebelum pintu benar-benar tertutup, aku berhenti sejenak, tanpa menoleh, lalu berkata pelan, "Semua keputusan tetap berjalan sesuai rencana." Setelah itu, aku melangkah pergi, tidak melihat ke belakang. Hari-hari berikutnya, perubahan semakin terlihat. Perusahaan yang sempat goyah, perlahan kembali stabil. Keputusan-keputusan yang tepat mulai menunjukkan hasil. Dan nama yang selama ini tidak terlihat, akhirnya diketahui oleh semua orang. Termasuk mereka. Bagas datang menemuiku. Untuk pertama kalinya, sejak semuanya terjadi, ia berdiri di hadapanku. Tidak lagi seperti dulu. Tidak lagi penuh keyakinan. Aku tidak tahu. Suaranya pelan. Terputus. Aku menatapnya. Tenang. Sekarang kamu tahu. Ia menunduk. Seolah kehilangan banyak hal dalam waktu yang bersamaan. Ibu. Aku tidak menunggunya menyelesaikan kalimatnya. Apapun yang terjadi sekarang, bukan lagi urusanku. Nada suaraku tidak tinggi, tidak juga dingin. Hanya, jelas. Ia terdiam, tidak mampu membalas. Dan untuk pertama kalinya, aku melihatnya bukan sebagai seseorang yang pernah aku harapkan, tapi sebagai bagian dari masa lalu yang sudah selesai. Ibu Siti juga datang, dengan sikap yang jauh berbeda. Tidak lagi tinggi, tidak lagi meremehkan. Tapi semua itu sudah tidak berarti, karena penghargaan yang datang terlambat tidak lagi memiliki nilai. Aku tidak membalas dengan kebencian. Aku juga tidak mempermalukan mereka. Aku hanya menunjukkan bahwa aku tidak pernah seperti yang mereka katakan. Bahwa aku tidak pernah lemah. Dan bahwa diamku bukan berarti aku tidak memiliki apa-apa. Aku hanya memilih waktu. Dan ketika waktunya tiba, semuanya menjadi jelas. Aku kembali menjalani hidupku dengan caraku sendiri, tanpa bayangan masa lalu, tanpa perlu membuktikan apapun lagi. Karena sekarang, semuanya sudah terlihat, dan aku sudah selesai. Setiap luka yang kita terima, tidak selalu harus dibalas dengan luka. Terkadang, jawaban terbaik adalah menjadi versi diri yang tidak pernah mereka bayangkan. Bukan untuk membuktikan kepada mereka, tapi untuk mengingatkan diri kita sendiri bahwa kita tidak pernah serendah yang mereka pikirkan. Terima kasih sudah mengikuti cerita ini. Semoga bisa memberi pelajaran bahwa kesabaran bukanlah kelemahan, dan diam bukan berarti tidak mampu. Sampai bertemu di cerita berikutnya.